dari Direktur Jenderal Pajak sekaligus menegaskan bahwa DJP akan melakukan reformasi menuju perbaikan yang lebih baik ya, Pak Edi. Betul Kita sekali. juga nggak mau kalah sama pemateri hari ini gitu kan. DJP juga sekarang mulai mengarah ke digitalisasi gitu kan ya. Betul sekali, memang era digitalisasi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala KPU Pratama Jakarta Jatinegara yang disampaikan oleh Ibu Judiana Manihuruk sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Judiana dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih, Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Judiana Manihuruk. Dari nama saya dan mungkin dari logat saya, teman-teman, Bapak Ibu semua pasti sudah tahu saya asalnya dari mana ya. Menyimpang sedikit ya. Saya pernah kuliah di Bandung ya. Udah jelas lah saya dari Sumatera Utara, merantau ya, sampai SMA saya masih di Ciantar, kemudian belum lulus SMA saya sudah dengan semangat juang yang tinggi saya naik kapal laut datang ke Jakarta bimbingan di sini dan kebetulan keterima di kampusnya Mas Agung Saputra ya. Di ITB saya jurusan teknik industri tapi saya setelah keluar baru Mas Agung lahir ya. Saya lulus tahun 94 ya. Udah cukup senior ya tapi masih semangat belajar. Saya juga pengen belajar seperti Bapak Ibu semua. Intinya adalah ini kegiatan saya di sini dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu 2021 di Mei ya. Siapa yang di sini udah dari tahun-tahun sebelumnya sudah WP kami di Jatinegara, tunjuk tangan. Oh, Pak Ari ya. Yang lain ada yang udah pernah kantor pajak sebelum saya datang? Ada perbedaannya? Apa perbedaannya? Iya ya. Jadi itu memang perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan di berbagai hal ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, kita reformasi terus. Salah satunya yang saya kerahkan teman-teman di sini adalah perbaikan sarpras ya. Duit yang kita miliki tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kami berhemat sana sini ya supaya kami bisa memiliki dana untuk memberikan kenyamanan kepada Bapak Ibu semua supaya kantor kami ini lebih homey. Tadi kata Pak siapa tadi? Pak Musa ya betul tadi saya sudah kenalan. Lebih homey kata Pak Musa sehingga Bapak Ibu semua tenang, nyaman, tidak takut untuk datang ke kantor pajak. Silakan dimanfaatkan fasilitas. Bahkan kami juga menyiapkan di sini atas smoking area buat teman-teman yang mau ngerokok. Silakan kita siapkan juga. Jadi kami ingin ini adalah rumah kita bersama. Tempat Bapak Ibu bertanya, tempat Bapak Ibu untuk diskusi, atau melakukan kewajiban perpajakannya. Kalau ada kekurangan-kekurangan, ada yang tidak paham, silakan jangan takut-takut datang ke kantor pajak. Tapi memang dengan adanya teknologi informasi yang cukup canggih saat ini ya, kita bisa semua laksanakan secara online. Pelaporan bisa kita laksanakan secara online. Namun kalau masih ada yang kurang jelas silahkan. Kita punya banyak fungsional penyuluh nih, ya. Atau AR kita punya account representatif yang dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Ya kira-kira itu perkenalan singkat ya. Intinya kami semua bereformasi dan berusaha sebaik mungkin supaya Bapak Ibu nyaman dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, dengan benar, dan ikut berkontribusi untuk negara ini. Negara ini siapa lagi yang memperhatikan kalau bukan kita? Jadi kita mengharapkan segala pajak yang Bapak Ibu bayarkan semua itu bisa disalurkan ke hal-hal yang sesuai yang benar. Ya, terutama kita di Direktorat Jenderal Pajak, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik untuk negara ini, untuk Bapak Ibu juga semuanya. Kenapa kami mengundang Bapak Ibu? Karena tadi disampaikan oleh Pak Edi dengan Mas Tevi bahwa
kita banyak ditopang oleh UMKM. Dan kita juga mau UMKM ini bisa berkembang dengan sangat baik. Ya, kita tiap tahun ada program Business Development Service ya. Bagaimana kita menolong UMKM. Nah, ini mungkin kita sistemnya knowledge sharing ya. Tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan misalkan membantu wajib pajak dalam melakukan accountingnya seperti apa. Ini di setiap tempat kita selalu mengadakan seperti itu. Nanti tahun depan apalagi boleh kasih masukan nanti ke tim kita. Pengen untuk yang berikutnya topiknya kalau boleh ini misalkan ya. Kami memahami bahwa dalam melakukan apalagi masih startup, masih di awal, Bapak Ibu banyak yang perlu dipelajari. Paling tidak ada yang bisa kami bantu, tahap ini ada yang sudah sukses dalam startup, ya kita bisa berbagi ya. Terima kasih buat Pak Agung dan Pak Ari beserta istri yang menjadi nanti narasumber kita. Mari kita dengarkan dengan sebaik-baiknya, pasti bermanfaat. Berikutnya nanti silakan kasih masukan. Misalkan bagaimana cara untuk mendapatkan bunga apa? Pinjaman dari bank misalkan. Kita nanti akan mendatangkan pihak bank. Bank kan bisa menyalurkan kur ya yang bunganya sangat rendah. Misalkan kita bisa mempertemukan Bapak Ibu semua dengan pihak bank. Jadi kita bersinergi dengan sebaik-baiknya. Itu untuk kebaikan kita bersama. Kalau Bapak Ibu kuat, pajak kuat, Indonesia maju, ya kan itu tadi udah disampaikan oleh Dirjen kita Pak Surya Utomo. Ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih saya ucapkan yang sudah datang. Tadi saya ngintip-ngintip kok dari kamera tuh ada kamera kan di ruangan saya masih dikit. Saya sambil zoom, kebetulan masih ada zoom saya. Jadi saya nggak bisa ikut lama. Tadi karena masih 1-2 saya tidak turun, tapi karena sudah mulai banyak, tadi saya mulai turun ya. Ingin menyapa Bapak Ibu semua sebelum acara dimulai. Ya Bapak Ibu ya mohon maaf, mohon izin. Saya tidak bisa lama. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Agung Saputro sama Mas Pak Ari Andrian Susanto ya, beserta istri yang sudah berkenan bersusah payah ya untuk membagi ilmu kepada kami. Itu benar ya, ilmu itu bermanfaat kalau dibagi ya. Nanti ini pasti akan ada imbalannya juga kepada Bapak Ibu kalau kita sudah memberikan yang baik kepada sekitar kita, yang baik juga akan datang. Terima kasih ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sambutan kami. Ya. Mudah-mudahan terus kami melakukan perbaikan-perbaikan di sana sini. Dan buat timnya Bu Desi, saya perkenalkan dulu ya Bu Desi. Mungkin sudah pada kenal ya, Kepala Seksi Pelayanan yang in charge di bawah lah ya. Di TPT ini front desk dalam menghadapi wajib pajak. Ini kita juga punya fungsional penyuluh ya, Pak Edi, Pak Stevi, tadi Pak Ricardo, ini Mas Dewa ya, ketukar, Dewa benar ya. Saya suka ketukar Dewa sama Bayu, karena mereka satu nih, tuh Bayu ya. Mereka ini kembar, nggak tahu kembarnya di mana ya, tapi saya selalu ketukar. Ya, nah di belakang juga tim kita nih Mbak Mega sama Riki ya. Ya, Mbak Mega, itu fungsional penyuluh juga. Fungsional penyuluh ini adalah jabatan baru yang mulai ada di tahun yang lalu ya. Itu untuk memberikan sosialisasi perpajakan secara umum kepada Bapak Ibu semua. Kalau yang enggak ada yang enggak dimengerti, kurang dipahami, kita akan melakukan sosialisasi. Monggo silakan kita diundang juga, mereka dengan senang hati akan datang. Kalau ingin mengadakan suatu event tertentu ya, ingin memahami tentang misalkan ada aturan perpajakan yang baru atau sekedar yang mudah-mudah, misalkan UMKM seperti apa, kewajiban perpajakannya apa saja, ini gampang kita bisa ya. Intinya kami siap sedia ya memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Kami siap sedia menerima masukan-masukan yang kami yakin itu semua adalah untuk perbaikan dan untuk kesejahteraan kita bersama. Saya rasa sekian ya pembukaan dari saya. Teknisnya mungkin nanti Bu Desi yang meneruskan ya. Ya, jadi selamat mengikuti ya Bapak Ibu ya. Selamat mendengarkan. Saya yakin ini pasti bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin case-nya berbeda, tapi pola pikirnya mungkin atau skemanya mungkin nanti bisa dicontoh untuk bisnis Bapak Ibu semua. Sekian pembukaan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastia, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Judiana atas sambutannya. Mohon izin Bu, kita sesi foto bersama dulu dengan pihak narasumber mungkin ya. Mohon izin Pak Ari dan Pak Agung Pak dan Pak Ari Agung. mohon Saya berkenan di manggilnya depan untuk Dek diambil gambar. Dek Agung. Tim dokumentasi mohon berkenan untuk pemateri dulu ya Bu. Nanti setelah itu peserta yang lain bisa ikut bergabung di depan. Baik, terima kasih. Mohon Oh, berkenan Bapak Ibu. boleh bersama peserta dulu, Betul. mungkin mohon izin Ibu menghadap ke layar, jadi nanti dipoto dari ini iya, biar fotonya semua ada juga di bisa depan. masuk ya. Tim dokumentasi Iya. bisa ngambil dari sesi depan. Jadi Bapak Ibu silahkan berdiri Bapak Ibu di silakan berdiri tempat masing-masing atau karena duduk pengambilannya boleh, biar tidak terlalu banyak. asal jangan loncat-loncat. Silahkan diambil tim dokumentasi satu. Bapak Ibu bisa berkenan membuka masker sebentar biar kelihatan senyum paling manisnya. Salam satu bahu, salam satu bahu. Mohon berkenan satu bahu. Baik, terima kasih Oke, Ibu terima Judiana kasih banyak Manihuruk, Ibu Bapak Ibu Judiana. semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Ya betul sekali Pak Edi yang dikatakan Bu Judiana, semoga nanti ada program-program BDS lainnya, karena kita juga kadang-kadang bosan gitu ngasih sosialisasi kaku soal pajak melulu gitu kan ya, sekali-sekali BDS, apalagi soal makanan gitu. Betul sekali. Seperti tadi disampaikan Ibu, Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Apabila memang ke depan Bapak Ibu punya ide kreatif, Bapak Ibu tolong adain ini dong, biar kita bisa sharing-sharing kan gitu. Artinya kalau semuanya maju, semuanya bisa berkembang, sangat bagus sekali. Tadi Bapak Ibu maju, DJP maju, Indonesia semakin maju. Gitu ya Ya, Mas. betul Pak Edi, usaha Bapak Ibu lancar, omset naik kan pajak juga lumayan gitu kan ya. Betul. Oh ya, sebagai informasi Bapak Ibu, misalkan ada rekan-rekannya juga mungkin yang berhalangan hadir atau masih ingin ikut acara ini, kami juga live Instagram dari akun Pajak Jatinegara. Jadi silakan diinformasikan ke rekan-rekannya lain, mungkin misalkan ingin ikut tapi karena kuota yang terbatas, bisa langsung live join Instagram kami sekarang. Dan juga atau bisa melalui link Zoom kami yang sudah kami share melalui undangan kami ke WhatsApp Blast Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa diteruskan ke rekan-rekannya lain mungkin yang berhalangan hadir tapi ingin ikut acara ini begitu. Karena Betul sekali, betul Mas. Teman-teman Bapak Ibu yang saya kira juga ada kesibukan lain atau mungkin memang bisnisnya jam-jam segini sehingga tidak bisa datang ke sini, jangan ragu-ragu, silahkan bergabung join. Bapak Ibu bisa berbagi link yang ada di Zoom ataupun tadi kita punya akun Instagram yang Bapak Ibu bisa join di situ sehingga semuanya bisa berbagi tentang ilmu pada pagi hari ini. Baik Mas Tepo, gimana? Acara berikutnya apa nih? Oke, acara berikutnya tentunya acara utama ya, yaitu pemateri akan menyampaikan perkenalan soal aplikasi penyelamat makanan pertama di Indonesia ini Pak Edi. Luar biasa, Iya, dan ini betul. sangat bermanfaat sekali karena Bapak Ibu akan mendapatkan satu aplikasi yang baru dan pada pagi hari ini tidak tanggung-tanggung CEO-nya langsung yang Iya datang betul, ke saya juga sini. kaget Jadi gitu dapat informasi yang tanpa datang ternyata menunggu-nunggu CEO-nya. Tepuk tangan Bapak kepada Agung. CEO-nya Mas Agung ya. Gimana materinya Betul. udah siap? Dan sebagai informasi Mas Agung, nanti kami juga izin pegawai-pegawai kami juga mungkin nanti ikut join juga di link Zoom-nya, karena mungkin aplikasi ini juga kan nggak sekedar bermanfaat untuk pelaku bisnisnya ya, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh konsumen ya. Oke, bagaimana Mas Agung udah siap? Oke, silakan waktu dan tempat kami persilakan Mas Agung. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Mas Agung ya. Tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang saya hormati mungkin tadi sudah berada di tengah-tengah kita Ibu Judiana Manihuruk dan teman-teman pelaku UMKM binaan Jakpreneur Kecamatan Jatinegara yang saya hormati dan saya banggakan. Oke, mungkin siapa? Oh ya, terima kasih. Ya, puji syukur kita dapat berkumpul pada pagi hari ini
Dan saya merasa terhormat juga bisa diundang oleh KPP Jatinegara, Pak ya. Terima kasih. Walaupun kemarin saya baru tahu juga gitu, karena kita hari ini sebenarnya ada acara juga dengan Jakpreneur di Jakarta Utara gitu. Tapi karena ini spesial bagi saya, jadi saya memilih datang untuk ke sini gitu. Oke, ya mungkin tak kenal maka tak sayang. Saya sendiri selaku founder dan CEO dari Surplus, sebenarnya kita mulai pada tahun 2020 awal saat terjadinya pandemi. Karena kita tahu saat pandemi adanya kebijakan untuk menutup lebih cepat toko kita atau terbatasnya ruang gerak sehingga para pelaku UMKM harus tutup jam 5 sampai jam 6 sore. Di mana sebelum pandemi produk-produk overstock atau overproduksi itu sebenarnya sudah ada, sudah banyak gitu ya. Apalagi saat pemberlakuan kebijakan itu, sehingga disitulah kami mendengarkan juga keresahan dari pelaku UMKM, dan ternyata saat kita meluncurkan sebuah inovasi ini dan ternyata dapat diterima dan menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kerugian dari makanan-makanan yang sudah terproduksi tapi tidak terjual gitu. Nah mungkin saya akan jelaskan gitu ya. Oke, mungkin di sini ya. Atau next ya. Oh sorry. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya angkanya udah diupdate ya, sekitar 23 sampai 48 juta ton di seluruh Indonesia makanan terbuang per tahunnya, disia-siakan per tahunnya di Indonesia. Dan kurang lebih penyumbang terutama adalah dari pelaku sektor F&B. Nah, ini menyebabkan kerugian setara hampir 500 triliun per tahunnya di Indonesia gitu. Nah, ini kalau sebagai pajak bagaimana Pak kalau 500 triliun gitu ya. Nah, ini data dari Bappenas tahun 2021. Di mana setara dengan 500 kali berat Monas nih, makanan-makanan yang sudah menggunung gitu ya, yang terbuang sia-sia. Di mana 35% restoran di Jakarta atau di UMKM di Jakarta membuang kelebihan makannya 2 sampai 3 kg setiap harinya gitu ya. Ini suatu fakta yang memang agak miris, tapi mau tidak mau memang kita harus tahu gitu kan. Oke. Nah, untuk itu Surplus hadir agar makanan-makanan yang sudah terproduksi bisa terjual dengan cepat sebelum tutup toko gitu ya. Jadi misalnya setengah jam sebelum atau 1 jam sebelum, itu daripada kita mubasirkan dan kita tidak dapat HPP ya, HPP kita tidak tercover dan sebagainya. Setidaknya kita jual lebih murah kepada customer dan mereka setidaknya mau untuk menyelamatkan makanan tersebut. Jadi orang-orang yang menyelamatkan makanan di Surplus kita sebutnya Surplus Hero Bapak Ibu sekalian. Dan ini gerakan ini sudah sangat besar, terjadi di 11 kota sampai Bali, dan rata-rata customernya itu adalah ibu-ibu juga gitu ya, teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Karena mereka juga kena impact dari pandemi juga gitu ya, karena melemahnya ekonomian dan lain sebagainya. Oke. Ya, nah ini yang tadi saya ceritakan. Jadi di mana sebelum adanya Surplus, memang jika ada sebuah sebuah UMKM jika mempunyai 5 donat aja, setiap harinya terbuang sia-sia dan satu donatnya seharga 10.000. Kalau dikalikan 30 hari, maka kerugiannya bisa mencapai 1.500.000 per bulannya gitu ya. Dikali 12 bulan bisa di atas 12 juta gitu ya. Nah, setidaknya dengan Surplus produk-produk overproduksinya ataupun yang mendekati expired ataupun yang imperfect gitu ya. Imperfect dalam artian kualitasnya masih bagus, cuman mungkin buahnya tidak mengkilap lagi gitu ya, atau mungkin bentuknya agak berbeda dari yang di supermarket gitu. Sebenarnya itu kualitasnya masih aman, cuman sayangnya stigma kita adalah ini tidak layak konsumsi, padahal sebenarnya layak konsumsi gitu ya. Itu sering kita lihat di pasar tradisional dan lain sebagainya. Nah, sehingga HPP atau harga pokok penjualan bisa tercover setidaknya. Nah, inilah yang harapannya Surplus bisa menjadi inovasi agar kita juga membantu di TPA Bantar Gebang itu sudah menurun untuk sampah makanannya juga Bapak Ibu sekalian. Karena di Bantar Gebang itu kalau bisa dibandingkan itu udah kita sebutnya gunung gitu ya.
Gunung Bantar Gerbang, bukan TPA lagi gitu. Dan 60% adalah sampah makanan gitu. Oke. Oke, nah ini kriteria makanan berlebih yang sudah dilakukan oleh para pelaku UMKM di aplikasi Surplus, yaitu yang pertama makanan minuman yang tidak habis terjual pada hari itu. Nah, sebenarnya ini dijual 1 jam atau setengah jam sebelum tutup toko gitu ya, bukan setelahnya. Jadi kualitas tetap terjamin gitu kan. Misalnya ibu sudah buka toko, masih ada 2 atau 3 donat yang tadi saya sebutkan. Nah, daripada menunggu harus buka lebih lama ataupun memang terbuang sia-sia atau lain sebagainya, setidaknya dimasukin ke Play Surplus dan insya Allah langsung terjual cepat gitu kan. Karena customer-customer kita sudah mengenal Surplus dengan aplikasi penyelamatan makanan. Atau yang kedua yang mendekati waktu expired misalnya gitu ya. Biasanya FMCG dan lain sebagainya mereka memasukkan produk-produknya yang mendekati expired karena sudah ditolak dari supermarket dan lain sebagainya. Nah ini skemanya, jadi saat para pelaku usaha mengupload makanan berlebihnya, nanti muncul notifikasi di sekitar tempat UMKM tersebut kepada customer-customer kita, di mana customer akan langsung membuka aplikasinya dan langsung memesannya gitu ya. Oke. Ya, nah memesannya juga sebenarnya pembayarannya kita memakai seluruh payment e-wallet ya, mau OVO, GoPay, Dana, ShopeePay ataupun bank transfer. Dan metode penjemputannya biasanya mereka ambil sendiri nih Bu, seperti yang di sisi kanan saya ini gitu ya. Atau mereka menggunakan Gojek dan Grab karena kita sudah bekerja sama juga dengan mereka sehingga drivernya yang nanti akan mengambil seperti itu. Oke, nah ini mungkin ada video salah satu UMKM di Kota Kasablanka gitu ya. Mungkin boleh di ini Pak videonya. Silahkan. Oke guys, roti-roti seenak ini kalau nggak habis terjual atau overstock kira-kira dikemanain ya? Kalau dibuang banget sering banget terlintas di pikiran aku. Nah pas aku ke Super Fury, aku lihat stiker ini, aplikasi Surplus. Jadi ini adalah aplikasi untuk membeli stok berlebih yang masih aman dan layak konsumsi dengan harga yang lebih hemat dengan diskon 50%. Wow. Ini merchant yang kamu mau dan pilih stok yang masih ada. Pengambilannya bisa dikirim atau ambil sendiri sesuai jam pengambilan ke toko. Metode pembayarannya pun sangat mudah, pilih sesuai yang kalian mau. Dalam rangka ultah kedua Surplus ada promo spesial tambahan diskon 15% untuk ambil sendiri dan 30% untuk pengiriman. Dan promo gratis ongkir khusus pembayaran menggunakan Surplus Pay. Spesial ini berlaku di merchant yang bertanda campaign pada aplikasi. Yuk download aplikasi Surplus pakai kode referral aku melalui App Store maupun Play Store ya. Ya, itu yang di Jakarta gitu ya. Mungkin saya next. Ya, sebenarnya kita juga hotel-hotel juga bergabung dengan gerakan ini ya, karena seperti yang kita tahu hotel itu juga salah satu penyumbang makanan-makanan overstock, apalagi buffet dan pastry bakeries-nya juga atau buah dan sayurnya juga gitu kan. Kita ada 100 hotel yang alhamdulillah telah bergabung dan mungkin ini salah satu contohnya. Makan all you can eat di hotel tanpa nginep cuma 40.000. Emang bisa? Ya jelas bisa lah, aku kasih tahu caranya di akhir video ya. Nanti kalian bakalan dikasih voucher kayak gini guys. Nah ini dia suasana di sana. Wih seru banget, gak sabar buat makan. Lihat deh, kita bisa lihat langsung cara pembuatannya. Dari mulai omelet, main course, appetizer, sampai dessert ada loh guys di sini nih. Ada roti Dan ada bubur kacang juga. Dan ini semua udah disiapin sama mbak-mbaknya ya, jadi udah pasti aman. Duh, ngeliatnya aja udah super duper ngiler guys. Makan sebanyak ini cuma 40 ribuan aja, kapan lagi? Nah ini semua bisa kamu dapetin dari aplikasi Surplus. Surplus adalah aplikasi untuk mencegah makanan berlebih tersia-siakan dengan cara menjual cepat makanannya yang selalu diskon 50%. Tenang aja, rasa dan kualitas tetap aman kok. Yuk download aplikasi Surplus, mumpung lagi ada promo spesial ulang tahun Surplus juga nih. Dan jangan lupa juga untuk pakai kode referral ALD 194. Yes. Jadi tadi dari sisi UMKM dan ini dari sisi hotel. Brunch di Hotel Bintang 4 cuma Pak, saya langsung next aja gitu. Nah, jadi kenapa sih para UMKM kita udah ada 2000 lebih ya para pelaku UMKM di aplikasi Surplus. Kenapa sih mereka pengen bergabung? Salah satunya yang di awal yang karena kebijakan PSBB atau PPKM ya yang disuruh tutup jam 5 jam 6 padahal mereka sudah menyiapkan makanan-makanannya untuk
makan malam dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, poin saat itu adalah mendapat keuntungan dari stok makanan berlebih yang tadi saya ceritakan gitu kan. Terus yang kedua, mendapat pelanggan baru karena memang pelanggan-pelanggan di aplikasi Surplus umumnya yang memang sadar akan lingkungan dan biasanya mereka saat mau membeli sesuatu dari para pelaku UMKM, dia akan melihat dulu gitu, apakah ada dampaknya ke arah sosial dan lingkungan atau tidak. Kalau misalnya ada, dia akan lebih memilih di brand tersebut gitu ya. Jadi kita bisa membantu untuk menjangkau pelanggan baru bagi para pelaku UMKM. Dan ketiga, mengurangi biaya kebersihan lingkungan. Jadi jika sampah makanannya tidak ada di dapur Bapak Ibu sekalian, sehingga seharusnya kita lebih sudah berhemat dalam membayar distribusi kebersihan gitu ya, sehingga mengurangi lagi cost di usaha kita gitu. Lalu yang keempat adalah dikenal sebagai bisnis yang peduli lingkungan gitu. Nah ini yang nyambung ke menjangkau pelanggan baru. Karena saya tahu juga kalau namanya kita membangun usaha gitu ya, itu pasti akan ada kompetitor gitu ya. Nah, kompetitor ini sebenarnya membuat pasar itu jenuh dalam artian, mirip-mirip nih, kopi A, kopi B, kopi C gitu ya. Tapi apa yang membedakan antara kopi A, kopi B, dan kopi C? Nah itu yang harus dicari. Nah, dengan bergabung dengan Surplus, para UMKM-nya itu dikenal sebagai para UMKM yang telah berkontribusi terhadap lingkungannya, sehingga ini menarik minat dari para customer, khususnya anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda ini populasinya udah sangat banyak dan mereka lebih tertarik kepada yang mempunyai value tambahan itu gitu. Itu nanti akan saya tunjukkan video di mana para UMKM ini mendapat benefit seperti yang saya sebutkan. Oke. Terus kita juga akan bantu juga promosi di media sosial dan offline Surplus, event-event, karena kita telah bekerja sama dengan beberapa instansi dari pemerintah dan kementerian. Oke. Oke, ini mungkin nanti. Ini bisa di next. Yes. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Jadi di Surplus kita tidak hanya membantu dari sisi mengurangi kerugian dari overstocknya atau menambahkan pendapatan dari overstocknya, tapi kita juga memberikan gratis online marketing atau offline marketing. Jadi meningkatkan pemasaran kepada produk-produk Bapak Ibu sekalian. Nah kebetulan ini contohnya kita sama grup Marriott International Hotel sama Swiss Bell Hotel gitu ya. Jadi seluruh propertiesnya atau hotelnya masuk di seluruh Indonesia, di mana kita akan memberikan notifikasi otomatis oleh aplikasi Surplus, lalu ada exposure juga di Instagram dan website. Kita khusus untuk UMKM kita memberikan foto produk gratis gitu ya, karena kita tahu karena kita berbasis digital, sehingga foto yang bagus itu bisa meningkatkan akses pemasaran kepada customer gitu. Dan ini khusus buat UMKM Jakpreneur yang sudah bekerja sama sebenarnya gitu. Lalu kita berikan juga free Instagram ads atau iklan gitu ya di Instagram. Terus merchandise juga tuh seperti paper bag, sticker card atau tripod banner seperti ini dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, bagaimana dengan offline-nya? Offline-nya juga kita support banget gitu ya. Misalnya ini Bandung Makuta lah di Bandung gitu ya. Di mana kita kerjasama dengan influencer atau public figure gitu ya. Dan kita bikinkan juga beberapa event-event seperti campaign dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ditanya campaign-nya seperti apa Mas Agung? Nah, mungkin saya next. Nah, seperti ini gitu. Jadi kita dari Surplus akan menanggung 100% biaya ongkirnya agar para pelaku usaha UMKM itu akses pemasarannya lebih tinggi lagi karena terkenal dengan UMKM yang peduli lingkungan gitu ya. Misalnya saat hari Valentine ataupun lagi hari lingkungan ataupun lagi Imlek gitu. Ini yang kita akan bantu bersama dengan influencer yang sudah kerjasamakan juga. Oke, next. Oke, mungkin ditanya kira-kira pengguna Surplus sudah berapa gitu ya. Nah, pengguna Surplus kita 100.000 ya, lebih dari 100.000 di
11 kota gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini 70% adalah wanita gitu ya. Doyan jajan Bu ya. Gitu. Iya, gitu. Iya, jadi memang karena kita tahu yang bertugas untuk membuat masakan atau di dapur untuk di rumah tangga adalah ibu-ibu, sehingga mereka tahu mana yang efisien, mana yang mungkin untuk mengatur keuangan gitu ya. Nah, di sini jadi 70% adalah wanita dan mereka memang sangat antusias karena selain mereka bisa membantu menghemat juga, yang kedua berkontribusi untuk mengurangi potensi terjadinya sampah pangan gitu ya. Nah, terus bagaimana pembelian di aplikasi tersebut? Nah, rata-rata penggunanya adalah 60.000 tadi ya, sekali order gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh di Jakarta, Bu. Ini saya ambilnya di Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan. Di mana kalau aplikasi Surplus dibuka ada 7 kategori makanan, nanti akan saya jelaskan. Dan di sini beberapa UMKM telah bergabung yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengenalnya, seperti Sari Ratu ya, penjual masakan Padang. Lalu ada Roti-Roti, Canggu, dan Super Puri gitu ya. Ya. Selamat datang ibu-ibu. Ya, nggak apa-apa. Nah, di mana mereka ini merasa memang mereka mendekati jam tutup toko atau di sebuah mall, jam 9 itu, sebenarnya di etalasenya masih banyak gitu ya. Apalagi di stok di dapurnya gitu, karena belum mereka keluarkan gitu ya. Tapi dengan adanya surplus, setidaknya mereka tidak takut lagi untuk mengestimasi kira-kira hari ini produksi berapa gitu kan. Oke, next. Yes. Oke, nah di sini oke, mungkin semoga kelihatan ya. Jadi saat customer membuka aplikasi Surplus, mereka bisa lihat berapa stok makanan yang tersedia, lalu pengambilan. Nah, jam pengambilan ini penting karena makanan ini cuma bisa diambil di jam yang sudah ditetapkan gitu. Misalnya ibu tutup jam 9, oh kita setup jam 8 sampai jam 9 gitu. Nah, maka menunya cuma bisa dibeli jam sekian gitu. Kalau misalnya melewati jam yang sudah ditentukan, menunya akan nonaktif, artinya tidak bisa diselamatkan atau dibeli gitu kan ya. Dan nanti customer juga bisa melihat, oh ternyata ada expiration date-nya itu kapan di aplikasi Surplus setiap menunya gitu. Oke, next. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, jadi kategori di aplikasi Surplus ada 7 ya, ada makanan berat, vegan, ada cemilan, roti dan kue, buah dan sayur imperfect, minuman dan bahan makanan gitu ya. Kalau ditanya lagi kategorinya apa-apa aja, nah kita ada 2.000 pelaku usaha UMKM tersebar di 11 kota, dan ini kurang lebih UMKM hampir 1.000, coffee shop, bakery cafe, restoran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya gerakan ini mungkin baru terdengar sekarang, tetapi alhamdulillah selama pandemi kemarin kita sudah menjangkau ke kota-kota lainnya dan ke brand-brand besar juga gitu. Oke, next. Oke, ini testimoni dari pelaku usaha UMKM ya, ini di Bandung. Kebetulan mereka di kue-kue lah gitu ya, kurang lebih. Mereka bilang setelah menjadi partner dari Surplus, penurunan limbah makanannya bisa ditekan sampai 80%, sehingga yang tadinya mereka pendapatannya cuma sekian, ternyata dari makanan-makanan yang terserap di aplikasi Surplus itu bisa menambah keuntungan mereka menjadi 80% per harinya gitu ya, rata-rata gitu. Ini suatu keuntungan juga bagi mereka dan sebuah manfaat juga bagi para pelaku usaha UMKM, karena mereka tidak lagi menyia-nyiakan makanan yang sudah mereka produksi, karena pasti ada cost di balik itu. Oke, next. Yes. Dan itu tadi yang saya bilang. Jadi kita tidak, jadi jika para pelaku usaha UMKM masuk Surplus, memang kita akan mensosialisasikan juga ke kemitraan-kemitraan Surplus. Kebetulan kita sudah bekerja sama dengan harusnya 3 kementerian ya, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenparekraf, dan Sarina selaku BUMN gitu ya.
lalu dengan 3 local government juga, Dinas UMKM Pemprov DKI Jakarta, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemkot Bekasi gitu. Di mana kemitraan ini sedang dijalankan, bisa dilihat ya contoh-contohnya. Jadi mereka kementerian dan para instansi pemerintah, mereka membuat acara untuk menjangkau UMKM dan horekanya untuk disosialisasikan tentang manajemen makanan berlebih. Mungkin kita bisa lihat di next. Ya, seperti ini. Nah, kebetulan hari ini di Jakarta Utara gitu ya. Jadi kita melakukan tiap 2 minggu di Jakarta, itu diundang oleh Dinas UMKM Pemprov DKI Jakarta, di mana kita datang seperti yang sekarang gitu ya. Dan saat kita datang memang sudah ada 40-an lah UMKM yang sudah dikumpulkan oleh Dinas UMKM. Dan memang Surplus sudah bekerja sama selama 3 tahun ke depan untuk bagaimana caranya para pelaku UMKM bisa mengupload makanan berlebihnya agar tidak terjadi kerugian gitu. Mungkin next. Ya, mungkin bisa diputar videonya. Selamat siang, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada PT Surplus Indonesia, juga kepada Dinas PPKM Jakarta Timur yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan begitu baiknya. Kami yang tidak mengetahui tadinya bagaimana mengelola makanan yang berlebih yang kami jual, yang tadinya ya mungkin kita konsumsi sendiri, ternyata sekarang dengan pengetahuan yang kami dapat dari Surplus itu luar biasa, saya jadi bisa mengolah keuangan kembali menjadi modal kami kembali, dan kami tidak merugi, tetapi kami bisa mengolah untuk mendapatkan yang lebih baik, yang terbaik lagi. Kemudian ini baik banget ya, bagus banget ya. Terus dengan tadi ada demo untuk membuat makanan sisa dari nasi sisa menjadi makanan crispy yang seperti itu anak-anak pasti senang banget, apalagi dengan saus seperti itu luar biasa. Buat saya pribadi luar biasa. Mungkin teman-teman juga sama dengan saya, kami dapat teman baru lagi, dapat persahabatan lagi, dan kami diberi kesempatan di tempat ini kembali. Semoga di ke depan lebih baik lagi dan kami juga edukasi. Ini Surplus Community sangat membantu saya kan. Selama ini kalau barang sisa kan saya akan bagi-bagi ke tetangga. Kalau sisa tuh suka kan, kalau tetangga udah bosan ya kita buang. Nggak ada yang dijual lagi. Ini akan membantu banget ini. Terima kasih kepada Surplus dan Sudin PPKM Jakarta Timur yang telah membantu kami semua. Itu tadi yang saya ceritakan. Memang hari ini kebetulan juga ada kegiatan. Mungkin next. Oke, ini dampak yang telah Surplus hasilkan ya bersama seluruh 2.000 para pelaku usaha UMKM dan mitra-mitra juga yang lainnya, di mana 20 ton makanan berhasil diselamatkan gitu ya. Ini bukan angka yang kecil, jadi terima kasih juga mungkin ada merchant-merchant Surplus yang bergabung secara online juga. Terus kita mencegah potensi lebih dari 500 juta kerugian dari 20 ton makanan yang telah terselamatkan ini. Dan terakhir dari sisi lingkungan, mencegah potensi terjadinya gas CO2 kurang lebih 200 ton yang berkontribusi terhadap perubahan iklim gitu ya, karena seperti yang kita tahu banjir yang curah hujan yang tinggi gitu mengakibatkan banjir memang salah satunya karena perubahan iklim seperti itu. Oke, next.
Nah, ini mungkin video terakhir. Jadi untuk kesimpulan apa sih surplus itu gitu ya. Silahkan mungkin diputar. Sayang banget dibuang-buang. Padahal masih bagus rotinya. Kan mau nggak dibuang juga nggak bisa dijual lagi. Roti kita kan harus fresh tiap hari. Kamu tahu nggak? Di dunia lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang sia-sia setiap tahunnya. Biar nggak kebuang dan ubah buntung jadi untung, mending masukin surplus aja. Hah? Surplus? Jadi, surplus itu adalah aplikasi penghubung antara penjual yang memiliki stok berlebih dengan pembeli cermat pemburu hemat. Surya dan Lucy sama-sama membantu menyelamatkan makanan biar nggak terbuang sia-sia. Nah, aku ajarin cara pakainya ya. Udah dapat kan notifikasinya? Buka, terus pilih deh makanan apa yang kamu suka. Diskonnya pasti 50% loh. Beneran 50%? 50% hemat tanpa syarat. Nggak kayak cinta lo yang cuma numpang lewat. Pas banget nih makanannya udah bisa diambil. Yuk berangkat, yuk. Ini Surya ya? Yang hubungannya lagi complicated. Ini pesanannya, semangat terus ya. Oh, makasih ya Lucy. Rotinya aman kan? Ya pastilah, kan kualitasnya terjamin. Daripada dibuang kan bazir. Pokoknya, surplus itu balas setengah harga, bakal tetap sama. Buat yang enak ini, kasih kesempatan kedua deh. Daripada berakhir di situ. Yuk, jadi surplus hero selanjutnya. Lebih hemat dan bantu dunia kurangi sampah makanan. Diskon 50% juga loh. Makasih ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cie, from zero to hero nih. Oke, ya mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian dari saya, dan ini mungkin spesial aja karena kebetulan yang datang adalah Bapak Ibu dari Jakpreneur, dan ya kita kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memang merasa surplus bermanfaat atau merasakan keresahan yang sama, feel free untuk mendaftar sebagai mitra surplus, karena benefit-benefit tadi itu bukan omongan belaka. Jadi akan kita prioritaskan untuk Bapak Ibu sekalian yang mendaftar di hari ini, dan kebetulan juga akan ada gratis sharing profit juga gitu ya. Itu aja dari saya Bapak Ibu sekalian. Dari saya kita majukan UMKM khususnya Jakpreneur ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon aplaus warahmatullahi kepada Pak Agung, luar biasa. Iya, luar biasa ya. Setelah paparan tadi saya jadi lapar Pak Edi. Iya, tampilannya luar biasa dan manfaatnya juga luar biasa Mas Tepoy, ya kan ya? Betul sekali. Dari sisi penjual, dari sisi pembeli, dari sisi lingkungan, gitu kan? Betul sekali Pak Edi. Makanya Bapak Ibu cukup beruntung ya hari ini terpilih, karena kita kebetulan peserta hari ini sangat terbatas, dan dari pihak surplus sendiri CEO-nya langsung memilih Bapak Ibu ketimbang datang ke kegiatan yang lain. Betul, dan memang kita juga sangat beruntung sekali nih, bagi kami para konsumen ini beruntung ini. Wih, ternyata ada aplikasi yang luar biasa nih. Saya juga beruntung karena saya salah satu pelaku dari 100.000 orang tadi tuh. Luar biasa. Yang memanfaatkan diskon. Silakan Bapak Ibu, saya kira sangat bermanfaat sekali bagi sisi penjual UMKM, monggo silakan dimanfaatkan, dan kami tadi begitu langsung akses. Langsung install ya. Saya kira Pak Edi langsung jadi mitra. Oh, belum. Pak Edi tiap hari masak gitu, sisa masakannya langsung dijual lewat surplus. Oke Pak Edi, karena mungkin Bapak Ibu juga lapar seperti saya gitu kan, Bapak Ibu juga sudah dikasih snack kan ya di mejanya masing-masing. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang tadi baru bergabung. Nanti mungkin kalau misalkan ingin
lebih tahu lebih banyak soal materi yang sudah disampaikan bisa langsung ke tim surplus ya yang ada di belakang. Oke. Betul sekali. Tadi kan kami sudah memandu acara yang kaku ya, yang serius-seriusnya ya Bapak Ibu. Sekarang selanjutnya kita mau acara yang lebih santai, sesi sharing yang akan dipandu oleh presenter kami. Kebetulan dia juga presenter silet ya. Silet. Oh bukan. Tidak tanggung-tanggung Mas Dewa. Bukan silet, golok. Oke, jadi mohon izin kesediaan Mas Agung dan Pak Ari nanti mungkin di depan ya, nanti selanjutnya akan dibantu oleh moderator kami Bapak Gunawan Ricardo yang sudah dandan dari jam 4 pagi tadi. Jadi silakan Pak Agung dan Pak Ari mohon kesediaannya berkenan untuk bergabung di atas panggung, bergabung ke atas, dan acara ini selanjutnya juga akan dipandu oleh Kepala Seksi Pelayanan kami langsung. Jadi mohon kesediaan Bu Desi juga untuk bergabung dengan moderator. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ricardo. Jadi pertanyaan terkait pemaparan tadi kita tampung dulu ya, Bapak Ibu nanti bisa manfaatkan setelah sesi talk show ini. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Waduh, ini masih semangat ya semuanya ya. Masih semangat, ada yang kedinginan mungkin tadi ya. Sama, saya juga kedinginan Bapak Ibu sekalian, tapi nggak apa-apa. Semangat kita pada pagi hari ini semoga bisa menghangatkan ruangan ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ricardo. Hari ini saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan orang-orang hebat yang ada di panggung ini. Sebelumnya mungkin kita boleh perkenalan diri dulu. Ini mikrofonnya nyala ya. Nyala. Nah, dari koko-koko sebelah kanan saya ini kira-kira monggo boleh diperkenalkan dirinya dulu mungkin Ko Ari, silakan. Halo, selamat siang rekan-rekan UMKM yang telah hadir di sini. Perkenalkan, saya Ari, saya juga pelaku UMKM yang dari awalnya tuh dari kecil sehingga sekarang sudah lumayan naik tingkat sehingga bisa membantu pengalaman-pengalaman yang saya sudah jalani bisa membantu untuk saudara-saudara kita pelaku-pelaku UMKM yang lainnya. Baik. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Ko Ari. Ya. Kalau selanjutnya ada Mas Agung tadi ya. Ada Mas Agung, Mas saya langsung download aplikasinya loh tadi. Iya, mungkin saya nggak sebagai penjual tapi sebagai pembeli ya. Kayak lumayan kita lagi jalan di Kokas gitu kan. Wah udah jam 9 malam nih. Sebelum pulang pesan dulu bisa berarti ya. Betul. Ya, jadi pembeli cermat dan juga penjual cermat ya hari ini. Betul. Ya, dan selanjutnya ada Bu Desi selaku Kepala Seksi Pelayanan. Bu Desi boleh perkenalan dirinya dulu, silakan. Izin buka masker ya Bapak dan Ibu. Biar kalau Insya Allah sehat semua ya kita hari ini ya. Sehat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu pelaku UMKM semua, dan terima kasih sebelumnya Ko Ari dan Mas Agung. Saya panggil Mas aja ya. Masih muda sekali, kelahiran 94. Iya, kelahiran 94. Nah, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Desi, saya adalah Kepala Seksi Pelayanan. Jadi memang kami di Kantor Pelayanan Pajak Jatinegara punya satu tugas untuk memberikan edukasi sekaligus sebagai satu bentuk CSR kita memang merangkul para UMKM untuk kita naikkan pengetahuannya, pemahamannya. Nah, kebetulan pada pagi hingga siang hari ini alhamdulillah dari pihak surplus bersedia tadi memberikan materi, dan saya kok rasanya nyesel ya Ado cuma ngundang berapa 20 UMKM iya, ya. jadi ini 20 dulu yang beruntung ya Bu ya. Ini 20 yang beruntung. Selebihnya memang mengikuti via Zoom dan IG Live gitu ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak apa-apa ya Pak Agung kalau dari Jakpreneur ada 40, di sini 20 tidak apa-apa ya tidak Mas Agung ya. 20 yang offline Bu. Yang offline. Yang online 2 juta kayaknya Bu. Iya betul ya. Sekali, belum lagi dari IG Live ya. IG Live ya betul. Ya, dan ini nanti akan kami, karena kami di Zoom, nanti rencana juga kami akan live streamingkan ke YouTube. Ya. Bisa ya Ado ya? Bisa. Ya. Dan terima kasih juga ya Ko Arya sudah hadir. Dan ternyata Ko Ari ini juga tadi sekilas pagi bincang-bincang bersama saya itu memberikan insight. Beliau bergerak dari bawah ya Ko Ari ya, dari tahun 2015. Nah, dan alhamdulillah rezekinya kebetulan mulai omset naik di tahun
2019 ya. Tepuk tangan Jadi untuk Kohari. luar biasa ya, Kohari dan Mas Agung bersedia hadir untuk sharing. Saya nggak akan lama-lama. Jadi nanti kita akan dengarkan sharing langsung dari Mas Agung dan Kohari gitu ya. Nah buat Bapak dan Ibu kalau teman-temannya di Jackpreneur mungkin yang belum bisa hadir secara langsung bisa sampaikan untuk lihat di live IG dari Pajak Jatinegara gitu ya atau via Zoom. Tapi kalau IG insya Allah semuanya rata-rata punya ya, apalagi kalau misalnya ibu-ibu zaman sekarang kan harus update ya Bu ya Pak ya. Nah bisa lihat IG live di Pajak Jatinegara gitu, jadi bisa langsung lihat paparan dari narasumber kita. Ya langsung saja. Baik, terima kasih Bu Desi. Bapak Ibu sekalian mungkin usahanya nggak begitu mirip dengan Kohari, tapi semangatnya atau daya juangnya itu yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Kohari, saya ke Kohari dulu deh. Boleh diceritain dulu nggak sebenarnya ini bisnis Kohari ini apa awalnya dan sekarang lagi fokus ngembangin apa nih Kohari? Saya bisnisnya tukang cendol, Bu. Tukang cendol. Ada yang sama mungkin di sini tukang cendol? Oh belum ada ya. Silakan Kohari. Jadi dari 2015 itu saya jualan outlet di pinggir jalan untuk jualan cendol yang langsung disajikan di dalam gelas. Oke. Jadi seperti yang ibu-ibu pada tahu itu cendol-cendol yang di pinggir jalan itu, yaitu salah satunya konsep saya seperti itu. Nah awalnya seperti itu, dengan perjalanan kita bisa mengembangkan bisnis dengan beberapa banyak outlet, tapi kita tidak berkembang secara signifikan. Waktu 2015 sampai 2019. Berarti ini awalnya berdua aja kok sama istri? Iya. Oke, awalnya berdua dan sekarang udah punya berapa karyawan kok? Sekarang lebih dari 15. Lebih dari 15. Yang awalnya hanya berdua loh. Silakan kalau dilanjutkan. Nah, saya mau berbicara di sini adalah pentingnya kita belajar berproses untuk meningkatkan produk kita gitu. Jadi dari awal saya ini tahun 2015 kita mempunyai beberapa outlet, itu banyak kekurangan yang harus kita pelajarin. Jadi misalkan ibu bapak juga baru memulai usaha atau sudah usaha, itu harus tetap berinovasi menurut saya. Kalau kita tetap hanya berpikiran oh ya udah seperti ini aja, itu salah besar. Gitu. Kita harus berinovasi, kita harus bisa menemukan sesuatu sisi unik daripada produk kita, akhirnya bisa diterima di pasar yang lebih luas. Waktu saya main gerobakan, mungkin omset saya hanya sekitar 1 kilo, orang yang belanja itu sekitar 1 kilometer atau 2 kilometer di tempat outlet kita berdiri. Tapi dengannya adanya teknologi yang sekarang marketplace, sekarang media sosial, dan sekarang banyak banyak influencer yang membantu menyebarkan informasi tentang produk kita, itu sangat terbantu sekali. Iya. Jadi sambil biar ini semangat. Salah satu nih cendol nah kita. Langsung nih dicobain cendol. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kohari ini. Silakan. Jadi yang lucunya Bapak Ibu sekalian, saya menghubungi istri Kohari, Cilusi, yang juga hadir di meja ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk Cilusi. Cilusi, saya mau pesen untuk Bapak Ibu yang hadir. Oh, Kak Ricardo, saya memang sudah berencanakan membawakan. Luar biasa ya. Sebelum diminta sudah berencana. Jadi sekali guys, dengar cerita dari Kohari, bisa sambil mencicipi cendolnya ya Kohari ya. Jadi dari 2015 ya? Dari 2015, awalnya kita jualan cendol seperti itu di gelas. Awalnya. Tapi 2019 dengan pemanfaatan teknologi, kita bisa menjadi salah satu supplier restoran, hotel, brandnya dulu kita ada namanya Cendol Sin, itu cendol sehat Indonesia. Jadi namanya Cendol Sin ya. Awalnya seperti itu, tapi karena perubahan teknologi, perubahan masa, kita nggak menjual lagi cup seperti ini. Kita naik tingkat ke supplier kafe-kafe, hotel, dan resto. Seperti itu, tapi produknya sama, cendol, termasuk gula aren, termasuk santannya, termasuk susunya, seperti itu. Hanya peningkatan awalnya produk kita yang hanya diterimanya hanya sekitaran kita doang. Sekarang kita bisa dengan adanya teknologi seperti marketplace, seperti media sosial, itu kita bisa
produk kita tuh bisa lebih luas lagi sampai seluruh Indonesia. Dan ini semua dikerjakan secara rumahan ya. Sampai sekarang pun kita masih rumahan. Masih rumahan. UMKM. Jadi nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Dulu mungkin orang berpikir harus dalam bentuk CV, harus besar. Ternyata semua berawal dari rumah. Sampai sekarang pun masih rumah ya. Sekarang masih UMKM. Dan masih UMKM. mungkin tahun depan kita bisa lebih bagus lagi. Kita aminkan, ya. Oke, tadi kan Ko Ari bilang awalnya cup aja gitu ya, awalnya cup. Titik balik yang merubah, oh kayaknya saya kurang cocok nih kalau jual langsung ke customer dengan bentuk cup ini. Langsung tiba-tiba kepikiran merubah konsep jadinya ya? Merubah konsep. Jadi merubah, yang saya dengar sih jadi jualannya tuh gula arennya justru Bapak Ibu sekalian. Gula arennya ini yang dijual, boleh mungkin Ko Ari yang menceritakan biar lebih seru. Jadi 2019 itu kita sebenarnya cendol ini sebenarnya produk Indonesia tapi kalah sama produk luar seperti boba. Boba itu salah satu disruption daripada cendol seperti ini. Jadi anak-anak muda lebih suka minum boba daripada minum cendol seperti itu. Akhirnya kita kalah dalam persaingan. Karena dari boba itu dari lebih kawetan, kalau cendol ini kan karena kita murni ya, itu tanpa pengawet hanya bertahan beberapa hari sehingga jika kita punya cabang di mana itu harus pengirimannya harus rutin setiap hari seperti itu. Jadi kita kalah dengan yang ongkos kirim yang stok. Akhirnya kita memutuskan untuk mengubah strategi. Itu caranya juga nggak langsung Pak Bu. Itu caranya juga dengan belajar. Ini gimana ya, kita coba-coba aja terus. Kita coba-coba sampai menemukan sesuatu yang pas gitu. Nah kita juga nggak pernah tahu apa yang terjadi kemudian hari. Tapi setidaknya kita udah mencoba itu. Konsisten dan kita akan mencoba sesuatu yang baru. Walaupun kita mulai dari satu langkah, kita akan ketemu di titik di mana yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Seperti itu, Ibu. Jadi sekarang udah nggak jual, lagi. Tapi jualnya secara global aja. Secara global. Lebih besar lagi. Jadi orang mau beli pun kita beli yang namanya udah paketan. Paketan, ya. Paket, udah nggak jual per gelas lagi. Iya. Nanti mungkin Mas Tepoy boleh diambilin contoh sampel barangnya di depan ya. Kita mau nunjukin kayak gimana ya bentuknya ya. Terima kasih. Ya. Nah, tadi kan berbicara tentang anak muda nih, Ko Ari. Saya mau geser lagi ke Mas Agung. Ya, Mas Agung. Ini sebenarnya kita kayak mempertemukan ya, mempertemukan sama Mas Agung. Bahwa sebenarnya permasalahannya awalnya karena makanannya tadi awalnya nggak bisa tahan lama ya. Buang Mas Agung, saya buang ke tong sampah. Buang di tong sampah. Saya baru kenal Mas Akhirnya Agung berinovasi. Nah, sekarang siapa tahu sekarang bisa jadi double lagi ya. Yang tadi jualnya kemasan bisa lanjut lagi nih jual yang per cupnya. Kerjasama sama Mas Agung. Udah takut ya. Mas Agung, ini kan memang keuntungannya kita bekerja sama dengan startup atau perusahaan yang baru berkembang adalah kita sama-sama berkembang ya justru ya, sama-sama berkembang. Betul. Artinya lebih banyak privilege ya. Betul. Ketika nanti startup surplus ini udah besar, ibaratnya amin ya, belum tentu kita bisa dengan mudah menjangkaunya. Seperti kalau kita boleh sebut ya plat-plat hijau lainnya kan yang Go dan apa gitu kan ya, awal-awal mudah begitu kan ya, tapi lama-kelamaan kok makin sulit. Nah kira-kira kalau dari surplus sendiri kedepannya apakah memang seperti itu atau justru terbuka dengan segala sampai nggak ada limitnya, pokoknya dengan siapapun kita bakal terus bekerja sama. Yang tadinya sharing profitnya tadi kalau hari ini gratis ya? Gratis sampai beberapa minggu kemudian. Iya, baru nanti kan 10% ya. Yes. 10%. Nah, kira-kira komitmen dari surplus nih untuk menjangkau UMKM yang supaya yang awalnya ragu jadi mau untuk bekerja sama lama dengan Mas Agung, kira-kira seperti apa strategi ke depannya? Iya. Sebenarnya surplus ini kan bukan hanya platform yang sudah kita kenal gitu ya. Sebenarnya kita ada misi sosial dan lingkungan gitu. Oke, berarti nggak profit oriented sebenarnya ya? Betul, kita mengejarnya itu triple bottom line. Jadi untuk benefit nggak hanya profit itu cuma maintenance operation, terus kita juga benefit orang-orang di sekitar atau UMKM kita sebutnya, dan terakhir ke planet, artinya untuk mengurangi sampah pangan gitu ya. Jadi 3P itu, profit, people, dan planet. Oke. Nah, jadi sebenarnya 10% itu akan kita daur ulang lagi. Daur ulangnya seperti apa? Yaitu tadi memberikan campaign gratis ongkir gitu ya, terus memberikan gratis foto produk untuk UMKM, membantu pemasaran. Jadi sebenarnya untuk
UMKM dan bagi UMKM juga Iya. gitu kan. Jadi makanya kenapa surplus ini sedikit berbeda value-nya. Iya. Karena memang kita pengennya win-win solution gitu ya. Win-win solution artinya dari UMKM dapat pendapatan tambahan dari produk overstocknya atau yang mau shelf life-nya pendek gitu ya. Dan yang kedua pemasarannya juga maksimum, kita bantu dari surplus, dan dari sisi customer mereka yang budgetnya terbatas ternyata masih bisa digunakan duitnya gitu ya. Apa misalnya ada kita kenal di sekitar kita orang-orang yang kurang mampu tapi bisa membeli cendol dari Koari misalnya gitu ya, karena walaupun dia cuma bisa membelinya di 1 jam atau jam-jam tertentu gitu. Setidaknya dia bisa merasakan dan dia bisa ngasih tahu ke temannya kalau ini cendolnya itu sangat luar biasa misalnya gitu. Dan terakhir ya itu tadi ke arah lingkungan di mana sampah pangan itu bisa ditekan sehingga nggak ada lagi kerugian yang kurang lebih 500 triliun yang tadi saya bilang per tahunnya ya. Sehingga win-win solution lah intinya bagi 3 belah pihak gitu. Betul. Ditambah ini masih sama-sama berkembang ya, sama-sama merintis. Betul. Ada penawaran foto produk gratis ya dari surplusnya sendiri gitu kan. Kapan lagi Bapak Ibu sekalian? Selama ini mungkin kita ragu untuk mulai usaha karena aduh takutnya nggak laku, takutnya produknya nggak laku atau nggak ada yang beli. Nah ada surplus, ya kan? Jadi nggak ada lagi alasan takut karena akan ada bahan baku yang terbuang secara sia-sia. Begitu kira-kira ya Mas Agung ya. Mungkin tambahan sedikit. Jadi yang tadi saya bilang kita akan memperkenalkan juga ke kemitraan-kemitraan juga. Salah satu contohnya adalah karena kita kerjasama dengan Unilever. Oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu sambal jawara gitu ya. Nah kita telah bekerja sama. Kebetulan ini juga pesan dari sponsor gitu ya. Mungkin saya bacakan sedikit. Jadi surplus selain berbentuk aplikasi, kita juga mendirikan Yayasan Surplus Peduli Pangan yang berfokus dalam kegiatan edukasi dan aksi sosial dalam pencegahan sampah makanan. Nah, salah satu aksi yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan brand Jawara dari Unilever dengan program Lezat Tanpa Sisa, X Jawaranya Bikin Ludes gitu. Nah, kebetulan untuk Bapak Ibu sekalian yang telah datang, kita akan berikan souvenir dari Surplus dan Unilever berupa sambal-sambal Jawara gitu ya. Dan itu memang kita berikan kepada mitra-mitra Surplus dan itu hanya dari satu brand Unilever. Nah ada brand-brand lain juga, cuman itu mungkin event-event nantinya setelahnya gitu kan. Dan mungkin nanti akan dibagikan. Gratis ya? Gratis. Oh aduh, langsung ya, wah siap. Karena Unilever sudah dengan brand Jawaranya sudah bertekad untuk mengurangi sampah pangan dengan mengikuti gerakan surplus dan akan mensupport para UMKM dengan sambal Jawaranya itu gitu. Ya mungkin nanti bisa dibagikan karena souvenir ada di depan gitu ya. Nanti setelah acara ini selesai ya. Jadi kalau Ko Ari ngasih cendol, saya ngasihnya ya sambal Jawara itu gitu. Iya, kalau kita kasih souvenir aja ya Bu ya, souvenir aja. Nah thank you Mas Agung. Sekarang kita kembali ke Ko Ari. Kalau izin ya Bu Desi ya, kalau tadi Mas Agung kita boleh kenalan bahwa Mas Agung ini alumni dari ITB. Nah kita pengen tahu kira-kira personalnya Ko Ari ini memang backgroundnya itu dari kecil atau dari kuliah memang udah dididik untuk menjadi pengusaha atau terjun aja atau nggak sengaja atau karena ketemu Cilusi mungkin di sebelah sana. Nah, kira-kira boleh di-share pengalaman terjun ke dunia bisnis ini sebenarnya karena punya latar belakang itu atau gimana Ko Ari? Silakan. Karena saya males kayaknya Pak. Justru kalau males? Oh wah oke. Gitu. Pengennya yang gampang, instan, cepet aja udah gitu kan. Awalnya begitu? Awalnya begitu aja. Ya kita saya kuliah di S1 di IT itu di IT. Oke. IT. Nggak ada bau-bau jualan-jualannya ya sebenarnya. Tapi saya sambil kuliah itu istri saya udah dagang sebenarnya. Dulu masih pacaran. Masih pacaran. Dia biayain saya kuliah. Oke, baik. Tapi setelah kuliah ya bisnis masing-masing. Iya. Bareng-bareng lah. Baik. Berarti Ko Ari yang nggak punya background jualan aja bisa ada di posisi yang sekarang Bapak Ibu sekalian. Betul. Berarti kalau kita nggak bisa membatasi diri kita, oh yang bisa sukses cuma orang-orang yang backgroundnya adalah bisnis, kuliah bisnis atau yang kuliahnya marketing gitu kan. Tapi ternyata yang dari IT aja
yang nggak nyambung Nggak ibaratnya ya. nyambung aja, bisa. Pokoknya saya juga nggak pakai, saya juga lupa. Kuliahnya apa. Udah lupa ya ilmunya ya. Udah lupa. Udah. Yang penting yang diinget omset aja ya kok ya. Yang penting Nah, omset aja. kok balik tadi kan bilang tahun dari ibaratnya serius banget di bisnisnya 2015. Jalan di tempat ya kok ya. Jalan di tempat stagnan begitu-begitu aja. Karena kalau saya lihat di SPT-nya Bapak Ibu sekalian, pembayarannya ya sama segitu-segitu aja saat itu gitu kan ya. Nah, tapi berarti ada titik balik. Ada. Titik baliknya di tahun 2019, 2020 makin meningkat padahal lagi pandemi. Iya. Di saat kita semua waktu pandemi kita bisa aku kita struggle semua Bapak Ibu sekalian. Tapi kok Ari malah usahanya semakin meningkat justru ketika pandemi. Iya. Boleh diceritakan kok Ari gimana itu? Jadi karena pandemi. Jadi sebelum pandemi ini kita memang sudah bangkrut duluan, Bu. Oh, sudah mengalami bangkrut ya. Sudah. Jadi maksudnya kita jualan cendol udah kalah duluan di 2019 itu udah kalah. Boleh dekat mikrofonnya? Iya, udah kalah. Jadi kita punya outlet udah tinggal yang terakhir itu di Lipo Plaza Kramat Jati. Oke. Kita udah memutuskan 2019 di Januari bahwa kita nggak perpanjang lagi karena memang hanya itu buang duit aja. Jadi rugi terus Bu sebenarnya, bayar sewa, bayar karyawan itu kita rugi terus. Tapi karena kita masih punya kemampuan, jadi kita nggak menyerah di situ. Kita ada alternatif. Setelah tutup ini mau ngapain sebenarnya? Karena kita punya kemampuan, kita bikin cendol masih bisa, bikin gula masih bisa. Ya udah, kita belajar lagi dari awal, dari nol lagi untuk merubah metode pemasaran kita. Salah satunya ke marketplace. Seperti ya yang kita tahu lah, Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu kan tiga besar. Kita masukin di sana. Soon to be surplus ya berarti ya. Soon to be ya. Oke, soon to be. Ya. Berarti merubah metode pemasaran. Berarti kita nggak bisa hanya begitu-begitu aja ya kok ya. Ya nggak bisa begitu-begitu aja. Jadi dari inovasi itu kita cuma jual dulu karena cendol kan hanya lawannya kan gula. Gulanya itu juga kita pakai gula kelapa yang Ibu Bapak minum ini gula kelapa. Ini gula Ternyata kelapa. ya di online itu banyak permintaan. Saya mau dong yang buat kopi, saya mau dong yang buat itu. Akhirnya kita buat namanya gula aren dan gula brown sugar. Terus ada lagi yang minta saya mau yang bubuk dong. Akhirnya kita buat lagi yang produksi yang gula bubuk seperti itu. Padahal ini hanya merubah metode aja ya. Nggak ada strategi-strategi awal. Maksudnya saya mau siapin, mau posting ini atau mau berikan jenis-jenis ini nggak ada awalnya. Aduh, saya juga orang nggak ngerti gitu. Iya. Nggak ngerti. Jadi kita yang bisa kita lakukan aja saat itu kita lakukan aja melangkah. Tapi dari situ kita nggak stop di situ. Kadang-kadang kan yang kita merasa udah puas. Iya. Yang salahnya itu kadang-kadang saya udah puas nih, kita udah puas sampai segini aja. Iya. Itu jangan, kita ngelangkah lagi, kita membuat lagi sesuatu yang lebih bagus lagi atau lebih baik lagi berdasarkan apa? Berdasarkan permintaan daripada salah satunya konsumen kita gitu. Kita dengarkanlah masukan-masukan dari mereka. Oh, saya kurang ini ya kita Terbuka justru kita ya. terbuka gitu. Nah, itu adalah salah satu resep bisa maju sampai sekarang seperti itu. Jadi konsumen kita tuh loyal sampai sekarang. Betul. Karena kita mendengarkan Dan dari mulut ke mulut akhirnya ya. Padahal nggak punya tim marketing ya. boro-boro Nggak punya nggak tim marketing. Upload aja lah gitu ya. Foto-foto aja gitu. Handphone aja. Akhirnya Sekarang bisa foto studio, bisa punya 15 karyawan lebih. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Ko Ari. Artinya nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, sebelum kita lebih lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke. Iya, Pak. Sambil berjalan aja ya. Ada mikrofonnya ini ya Bapak. Nanti boleh perkenalan Bapak siapa, namanya, pertanyaannya untuk siapa, untuk Mas Agung kah atau untuk Ko Ari kah? Silakan. Selamat siang Ko Ari ya. Iya Pak. Jadi tadi menarik sekali karena saya dengar tadi kan cendol itu nggak awet tuh ya. Iya betul. Nah jadi saya terinspirasi, saya mau kasih ide gimana kalau bikin cendol kering gitu. Nah, tantangan gitu Pak. Oke. Iya betul Pak. Cendol kering seperti boba kering itu ya. Boba aja laku kan? Bobanya Gitu, laku. makanya. Tapi kita udah pernah coba di bahan boba kita pakein bahan cendol. Jadi boba itu kan ada alatnya yang bulat-bulat gitu loh. Nah kalau bahan cendol kita pakein di boba itu teksturnya belum bisa dapat seperti cendol Pak. Jadi boba itu masih keras seperti kita punya boba. Kalau cendol kan kita kayak makan kayak biasa. Itu ada perbedaan di situ dan
Dan tapi terima kasih masukannya, itu memang sudah jadi PR kita kemarin. Tapi terima kasih, itu saya diingatkan kembali karena fokusnya saya sebenarnya sudah berubah dari jualan Konvensional. enggak, maksudnya cendolnya Cendol, ini ya. saya rubah ke gula aren yang lebih laku. Jadi inovasi-inovasi yang tentang cendolnya itu masih belum dimaksimalkan. Tapi tetap terima dipikirkan kasih. juga ya. Ini baru diingatkan lagi. Nanti Berarti pulang saya pemikirannya udah kerja lagi. sefrekuensi nih Udah di ruangan sefrekuensi, ini Pak. ya. Iya. Ya, terima kasih. Semoga tambah sukses ya Ko Ari. Pak, ya. terima kasih ya Pak ya. Saya juga bingung kenapa bisa diundang. Saya juga bingung, Pak. Gitu. Iya. Jadi karena kalau Bapak Ibu boleh kepo Instagramnya itu namanya Jagoan Food ya Ko Ari ya. Sekarang kita rubah dari Cendol Sim ke Jagoan. dan ternyata membuka kerjasama juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata nih, wah udah coba cendolnya, oh enak nih cendolnya. Nah, Bisa jualan juga. boleh gimana Ko Ari? Iya Pak, kalau Ibu Bapak punya usaha makanan atau minuman, kita juga jual produk paket namanya. Paket itu ya tinggal Ibu racik lagi seperti ini, dijual langsung ke konsumen itu juga bisa seperti itu. Iya, nanti jadi bisa jadi peluang usaha juga buat Bapak Ibu kalau misalnya punya rumah makan atau apa, Iya. bisa kita kembali bekerja sama untuk menjual produk ini langsung produk jadi ke konsumennya. Seperti Dan itu. yang saya kagumi dari Ko Ari ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memilih Ko Ari? Karena tadi ada niat dari dirinya untuk membantu sesama. Gitu. Jadi karena nggak sulit ya untuk bekerja sama dengan Ko Ari ini ya. Siapapun bisa menjual kembali produknya dari Ko Ari ini. Nah, Ko Ari, pengalaman ke kantor pajak nih. Kalau Bapak Ibu sekalian dapat undangan BDS, wah apaan nih, saya pasti belum apa-apa mau dipajekin gitu kan ya. Wah usaha saya belum jalan nih, saya mau dipajekin nih. Enggak Bapak Ibu, justru hari ini tuh kita mau ngasih informasi, mau nyemangatin lagi usahanya supaya bisa semakin mantap lagi. Kita nggak ada bayar-bayar pajak hari ini, kok nggak, tenang aja. Pasti Bapak Ibu udah ketakutan duluan kan. Kantor pajak nih apaan nih gitu kan. Nah, Ko Ari juga punya pengalaman yang sama nih. Kira-kira Ko Ari dulu, kok mikrofon saya gede banget ya, mikrofon Ko Ari kayaknya pelan. Enggak, memang saya malu-malu. Iya. Susah ngomongnya kalau gitu. Biar yang di belakang juga semangat Ko Ari ya. Semangat. Ya, Kalau jadi soal pajak gini saya semangat. Soalnya saya nggak bisa tidur. waktu iya, itu. awalnya Ko Ari juga nggak bisa tidur. Kenapa tuh Ko Ari, boleh diceritain? Jadi karena perkembangan yang begitu pesat Pak, saya jadi lupa Ibu tentang masalah pajak, perpajakan ini. Akhirnya di 2020 saya dipanggil pajak itu, Dapat surat cinta. dapat surat cinta Bu. Dapat surat cinta. Dapat surat cinta oleh pajak karena ada kelebihan kekurangan sebenarnya. Ya ada yang kurang tepat aja mungkin ya. Kurang tepatnya tapi banyak juga ketahuannya. Nggak bisa tidur saya gitu kan. Karena saya sendiri karena pelaku UMKM yang tidak mengerti soal pajak dari awal saya berdiri. Saya hanya mengikuti apa yang jadi arahan yang sudah dikasih tahu oleh orang lain, keluarga saya, kayak orang tua saya. Udah kamu bayar segini. Terus kita bayar segini tanpa tahu harusnya seperti apa sih, berapa sih perbajakan yang harus saya bayar. Akhirnya timbullah surat cinta seperti itu, Pak Ricardo. Itu di tahun 2021. 2021 ya. Tapi kan dari 2019 atas penghasilan tahun 2019 sampai 2020 ya. Seperti itu. Dan surat cintanya datang ketika usahanya sudah mulai naik ya. Iya. Waktu usahanya masih berkembang kan nggak ada ya surat cinta ya. Jadi Bapak Ibu tenang aja. Bapak Ibu kalau mau surat cinta kita doain usahanya makin besar, amin ya. Amin. Bohong Bu, tapi tetap aja saya bayar 2019 tetap dibayar gitu. Jadi lebih baik bayarnya sesuai aja. Sesuai aja. Nah, 0,5% tuh kecil ya. Iya, kecil lah gitu. Ya. Daripada kalau pas sudah ketahuan kayak saya itu kenanya 14% jadi waktu itu. Dari nilai yang belum dilaporkannya ya. Belum dilaporkan itu besar sekali bikin kita tuh nggak bisa berpikir harus bagaimana karena sayang ya, mendingan buat bayar yang normal aja. Berarti awalnya ketakutan. Iya, sekarang gimana perasaannya? Sekarang karena kita udah transparan, semuanya juga udah ketahuan, nggak ada lagi yang mesti disembunyikan. Ya saya mau jadi berkembang sebesar-besarnya sih Pak. Ya. Gitu. Kalau dulu kan kita mau berkembang aja kita takut loh. Ya. Kita takutnya apa, dikejar pajak kan. Iya. Awalnya ada ketakutan itu. Ternyata salah takutnya ya. Salah. Justru kalau kita malah terbuka malah aman. Malah kita didukung. Ya didukung, kita bayar yang benar, kita mau pakai uangnya buat apapun juga. Iya.
enak gitu loh. Betul. Gitu ya. Jadi nggak ada rasa yang ditutup-tutupi. Nggak ada yang Nah itu kan tahun 2021 bahkan kok. Dengan Ko Ari ini ternyata yang awalnya ketakutan, akhirnya malah jadi terbuka sama kantor pajak. Malah jadi dapat informasi yang ter-up to date ya. Ter-up to date. Sekarang saya ke Bu Desi. Nah Bu Desi di tahun 2022 ini ternyata ada program DJP yang mensupport UMKM ya. Mungkin lebih tepatnya kalau Bu Desi yang menceritakan. Dan informasi ini pun Ko Ari dapatkan ketika Ko Arinya udah terbuka ya sama kita ya. Ketika terbuka malah dapat informasi. Monggo Bu Desi yang menjelaskan. Iya, terima kasih Ado. Jadi sekarang udah nggak ngeri lagi sama orang pajak ya Ko Ari ya. Udah kayak temen ya. Mas Agung juga ya selaku pengusaha. Kalau pengusaha tentunya beda ya. Dari startup awal udah di planning ya. Udah ada tax planningnya. Jadi udah rapi. Nah kalau Bapak Ibu pelaku UMKM nih dari Kecamatan Jatinegara, Jakpreneur Jatinegara gimana? Masih takut sama orang pajak atau masih takut diundang kantor pajak? Udah enggak ya? Pegawainya kayak saya gini Bu, masa takut? Iya. Datang. Iya, jadi memang betul Bapak dan Ibu, dari awal itu kita itu takut, khawatir karena prasangka. Betul ya? Sama seperti hubungan kita antara sesama manusia, kalau ada prasangka di antara kita rasanya tidak nyaman ya. Jadi memang awalnya ketika ada keterbukaan antara DJP ya pihak kantor pajak dengan wajib pajak biasanya itu akan mulus-mulus saja. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Ado tadi, sebetulnya pemerintah ya itu dari awal dari tahun awal 2022 sudah Bapak Ibu dengar ya ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, waktu itu ramai digaung-gaungkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, salah satunya implementasinya di perpajakan adalah insentif bagi para UMKM yang memiliki omset dalam 1 tahun di bawah 500 juta. Kalau dulu-dulu bayarnya 0,5% ya, Bapak dan Ibu. Iya, berapapun dulu 0,5% penghasilannya Ibu. dari omset per bulan di tahun 2021 ya. Tapi semenjak 1 Januari 2022 apabila Bapak dan Ibu omset 1 tahun kurang dari 500 juta atau belum sampai 500 juta dalam tahun 2022, Bapak Ibu bebas bayar pajak. Tidak usah bayar yang 0,5% gitu ya. Misalnya, terima kasih. ya tepuk tangan dulu dong ya. Tepuk tangan dulu untuk Nah, negara kita ya, negara yang kita. mensupport dan memikirkan UMKM yang akan berkembang. Betul. Nah, misalnya di tahun 2002 kemarin Januari omsetnya baru 50 juta. Berarti belum nih, belum bayar pajak. Februari nambah lagi 100 juta. Jadi totalnya berapa Bapak Ibu? 150. Sudah bayar pajak? Belum, masih bebas. Maret nambah lagi, alhamdulillah, nambah 150. Jadi totalnya 300 juta. Masih bayar pajak? Belum. Nah di bulan April misalnya nambah lagi langsung 500 juta. Kayak Ko Ari ya omsetnya langsung naik begitu masuk ke platform digital. Totalnya jadi berapa? 800. Tapi yang bayar pajak hanya 300 juta. 300 juta selisihnya ya. Jadi total omset akumulasi selama tahun berjalan dikurangi 500 juta dikali 0,5%. 0,5% itu ringan. Jadi awalnya memang Ado tahun 2016 itu 1%. Ingat ya, dulu 1%. Kemudian saya lupa di tahun 2018 itu diturunkan oleh pemerintah menjadi 0,5% sebagai bentuk dukungan supaya para UMKM ini naik kelas dulu, gitu. Jadi memang filosofinya adalah kami ingin para UMKM berkembang dulu. Tidak mungkin akan dipajakin ya para UMKM yang mungkin dari keuntungannya itu hanya buat kehidupan sehari-hari. Iya, buat makan lah ya Bu ya istilahnya, itu tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu kalau nanti sudah naik kelas, diharapkan Bapak dan Ibu kita pelaku UMKM itu juga ikut menyumbang ke negara. Karena pada dasarnya negara ini memang 80% itu dibiayai pajak, gitu ya. Nah, saya selaku pegawai negeri sipil juga bayar pajak. Kita belanja ke toko kena PPN, itu bayar pajak juga, ya. Rumah tinggal, tanah, itu kena pajak daerah juga. Ada pajak bumi dan bangunan, ada kalau kita jual tanah, kita kena pajak juga. Pajak pengalihan hak atas tanah
dan bangunan gitu ya. Jadi memang idealnya Bapak dan Ibu, kami dalam acara ini memang ingin supaya kita semua sadar dan Bapak dan Ibu semua juga bisa menyampaikan ke mitra-mitra UMKM rekanan atau teman-teman Bapak dan Ibu semua bahwa sebenarnya pajak itu tidak menyeramkan loh, tidak sulit loh. Kita dikasih insentif loh. Sampai omset 500 juta kita gratis loh bayar pajak. Nah, nanti tinggal masalah jujur dari hati nurani yang paling dalam ya. Karena Bapak dan Ibu pada dasarnya kami juga nggak tahu ya omsetnya berapa ya. Karena sistem pemajakan di kita Bapak dan Ibu itu adalah Bapak dan Ibu dulu yang menyatakan omsetnya berapa sih. Nah, contohnya seperti tadi Ko Ari ya, omsetnya berapa sih itu dari kejujuran masing-masing dari kita. Tapi Bapak dan Ibu memang karena sekarang eranya sudah era informasi terbuka ya, Direktorat Jenderal Pajak juga bekerja sama nih dengan pihak perbankan gitu ya, dengan notaris, PPAT, dengan kepolisian, sehingga waktu Bapak dan Ibu punya aset, punya tabungan, punya investasi gitu ya, kami tahu gitu ya Kak Ari ya. Nah jadi kami tahu ya ketika nilai yang kami tahu ternyata dimatchingkan dengan laporan pajak kok belum lapor gitu. Nah makanya dari situ kadang timbul surat cinta. Nah makanya ini mumpung kita semua masih bayi ya istilahnya mungkin UMKM binaan dari Jackpreneur masih baru mulai, mumpung masih baru mulai, yuk sama-sama kita rapikan. Betul ya Ko Ari ya? Ya Mas Agung ya? Yuk sama-sama kita rapikan. Walaupun hanya kita sendiri yang menjalankan usaha bisa mulai dari pencatatan. Bisa mulai dari pencatatan, dicatat yang rapi, omset sampai 500 juta belum kena pajak. Kalau sudah lewat 500 juta cuma kena 0,5%. Nah terus lapornya gimana Bu? Gitu ya kan kadang rame ya bulan Maret itu rame-rame informasi harus lapor pajak ya, lapor SPT. Kenapa sih saya harus lapor gitu ya? Saya kan udah bayar 0,5%. Nah kaitannya sama nggak apa-apa Pak. Kaitannya sama yang tadi Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu isi SPT tahunan itu diisi juga aset. Diisi rumahnya berapa, kendaraannya berapa, investasi tabungannya berapa, ya depositonya berapa. Ya. Nah, jadi nanti ketika kantor pajak dapat data nih dari bank gitu ya, dari kantor polisi, dari pemerintah daerah, dari notaris, PPAT, dan secara IT persandingannya akan langsung. Jadi dari laporan Bapak dan Ibu dengan laporan dari pihak ketiga itu langsung dimatchingkan. Nah, syukur-syukur sudah matching ya Bapak dan Ibu. Kalau belum matching, biasanya kita akan klarifikasi terlebih dahulu. Jadi itu fungsinya Bapak dan Ibu. Kenapa sih saya harus lapor SPT? Supaya daftar harta dan hutang ya. Jadi tidak hanya harta yang dicantumkan di SPT tahunan, tapi juga hutang. Kalau memang kita punya kredit usaha dari bank-bank pemerintah ya, yang memang memberikan kredit usaha dengan bunga rendah untuk para UMKM, silakan cantumkan gitu. Nah kira-kira ini kayaknya mungkin ada yang ingin bertanya-tanya nih, Ado ya? Iya. Kayaknya ada yang gelisah nih. Ya, mungkin ada yang mau sambil bertanya satu pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian. Belum ada? Gak apa-apa kita lanjut dulu aja sepertinya Bu Desi. Nah saya mau geser dari Bu Desi ke Mas Agung. Mas Agung, di sini kan banyak yang baru mau merintis usahanya juga. Kira-kira syarat untuk bergabung itu ada nggak sih? Oh minimal omsetnya harus sekian kah? Atau ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi? Karena kan biasanya kita kalau ngeliat wah sepertinya syaratnya banyak nih jadi agak sungkan untuk mendaftar. Tapi kira-kira dari Surplus sendiri seperti apa kira-kira alur mekanisme untuk bergabungnya tadi? Silakan. Oke, mungkin saya cerita sedikit pas kita awal-awal mulai gitu ya. Jadi saat 2020 itu Surplus kita door to door, kita ngajakin para pelaku usaha UMKM. Cuman memang karena awareness-nya belum tinggi gitu ya. Jadi kita penolakan masih banyak gitu. Nah alhamdulillah setelah 2 tahun justru kita yang dicari-cari gitu. Baik ya. Kita yang dicari-cari karena
saat mereka sudah mencobakan surplus, mereka ngerasa, oh iya, kenapa keuangan saya jadi makin nambah gitu ya. Seharusnya untuk menambah pendapatan itu tidak hanya juga dari jumlah sales, tapi juga mengurangi biaya-biaya yang memang merugikan. Salah satunya ya makanan overstock gitu kan. Nah, bagaimana cara gabungnya? Sebenarnya surplus ini kita bisa dihubungi via website, via sosial media, ataupun nomor CS dan lain sebagainya yang tertera, di mana nanti akan pelaku usaha UMKM akan mengisi kayak seperti formulir Iya. gitu ya, informasi seperti email, terus lokasinya di mana, kategorinya apa gitu ya. Nah, nanti dari tim surplus akan menerima dan akan membuat akunnya kurang dari 12 jam gitu ya. Kurang dari 12 jam, jadi harusnya lebih efisien gitu kan. Dan akan kita berikan email dan password untuk para pelaku usaha UMKM bisa menggunakan aplikasinya. Namun karena kita tahu ini adalah hal baru, sehingga akan kita buatkan WhatsApp group dan akan kita berikan training secara online ataupun offline gitu kan. Oke. Karena memang hal ini harus disosialisasikan dengan baik, begitu juga dengan pajak gitu ya. Jadi sebenarnya kita dengan di level yang sama harus memberikan edukasi semaksimal mungkin agar saat penggunaan aplikasinya value-nya tetap ada, dan saat diberitahukan kepada UMKM yang lain, ternyata mereka bisa memberitahu secara jelas dan tepat sasaran gitu. Berarti nggak cuma nyediain platformnya aja, nggak cuma nyediain tempatnya, tapi juga cara menggunakannya juga ada trainingnya ya. Betul. Ada pelatihnya ya. Karena mama saya juga usaha, kalau dikenalin gini pasti, aduh mama gaptek gitu kan. Pasti saya mah gaptek nggak ngerti, tapi ternyata ada pelatihannya, dibantu untuk supaya bisa memaksimalkan dari aplikasinya ya. Bahkan sebenarnya kalau UMKM-nya kurang bisa mengoperasikan teknologi, jadi kita ada tim di belakang yang bisa membantu mengaktifkan tokonya gitu ya, menunya. Jadi para pelaku usaha UMKM tersebut hanya menginfokan di WhatsApp grup tersebut. Kalau aku punya misalnya cendol berlebih nih, cuman ada 2 misalnya gitu, boleh nggak 1 jam sebelumnya tolong di ini? Oke, kita langsung bantu kita ini, dan tiba-tiba ada pesanan gitu. Iya, iya. Itu yang kita lakukan gitu untuk membantu. Tadi saya dapat bocoran katanya salah satu syarat pendaftarannya perlu ada NPWP. Betul atau enggak itu Mas Agung? Perlu enggak NPWP? Yes. NPWP perlu enggak untuk sebagai syarat untuk daftar ke surplus? Yes, untuk saat ini? Untuk saat ini, yes. Jadi sebenarnya NPW itu juga penting gitu ya untuk ininya. Namun kalau misalnya memang belum ada, itu biasanya mungkin bisa bekerja sama juga surplus dengan kantor pelayanan pajak agar sebenarnya agar enak ke depannya untuk konsolidasi keuangan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dihimbau dan disupport terus gitu ya. Karena bagusnya memang mendaftar di online apapun itu baiknya perlu NPWP gitu. Karena kalau tanpa NPWP itu mungkin kalau sebagai pekerja gitu ya, yang tadinya kita bayar PPh 21 sekian, tapi kalau tanpa jadi 2 kali lipat 2 kali lipat gitu ya. Itu juga dengan kalau ada denda lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi NPW itu memang sangat-sangat penting di platform manapun itu dianjurkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya, dan Bapak Ibu sekalian kan hari ini udah dapat informasi. Kadang ada yang daftar ke loket, lu mau buat NPWP, belum juga usaha udah bayar pajak gitu kan ya. Tenang, tadi kan sudah dapat informasi dari Bu Desi ya. Kalau omsetnya belum nyampe berapa? Belum nyampe 500 juta, nggak perlu bayar pajak. Tapi harapan dan doa kita semoga Bapak Ibu sekalian nanti bisa mencapai lebih dari 500 juta. Amin. Amin. Yang penting konsisten dan terus berada di jalurnya ya. Betul. Nah, Ko Ari, kembali ke Ko Ari lagi ya. Nah, Ko Ari, ini kan banyak Bapak Ibu sekalian yang juga memiliki usaha dari berbagai macam latar usaha yang berbeda. Ko Ari sendiri nih, apa sih yang menjadi alasan kuat Ko Ari tetap konsisten dari 2015 sampai ke 2019, 4 tahun loh. Mungkin kalau saya udah, saya mungkin jalan saya nggak di sini kali ya gitu kan. Mungkin saya bakal kayak gitu kan. Mungkin jalan saya bukan di usaha, mungkin saya mau kerja yang lain aja. Tapi ini Ko Ari tetap konsisten selama 4 tahun dan akhirnya menemukan titik balik. Boleh dong di-share rahasianya, apa sih yang menjadi semangat Ko Ari? Rahasianya hanya berharap aja. Hanya berharap. Ya. Nggak ada. Jadi kita nggak bisa kadang-kadang merubah itu kan kemampuan
kita dikasih kemampuan, misalkan kita dikasih kemampuan bikin cendol atau dikasih kemampuan gula yang bagus. Seperti itu. Kalau kita ngerubah-ngerubah, otomatis kita mulai lagi dari nol. Kenapa enggak kemampuan kita yang kita manfaatkan lebih hebat lagi, lebih bagus lagi? Menurut saya sih seperti itu. Iya. Nah, makanya bisa bertahan sampai sekarang dan sekarang membuahkan hasil ya karena berkat ya kita di ketekunan itu gitu. Jangan berubah-berubah. Kalau kita berubah bidang, hari ini saya mau dagang cendol, besok saya dagang baju gitu. Iya. Nah itu kan beda lagi cara mainnya, beda lagi semuanya. Mulai lagi kita kapan suksesnya, ulang lagi nol mulu. Iya. Seperti itu sih kalau menurut Karena saya bahkan ya. yang Ko Ari aja nggak langsung ya kok, nggak Nggak instan langsung. ya. Padahal dulu niatnya jadi usaha karena pengen cepet ya, Kayak pengen cepet aja. pengen gitu. cepet kaya ya ibaratnya. Betul, Tapi betul. ternyata ada Iya. jatuh bangunnya berkali-kali kok. Jatuh bangun berkali-kali lah, tapi ya gitulah Masih bisa namanya bangkit usaha lagi. ya. Kita nggak ada sih yang kita langsung mulus. Iya. Ini mulus terus kayak sekarang aja kita juga lagi usaha kena pajak kan. Ya. Itu nggak mulus juga. Awalnya ya, awalnya nggak mulus ya, tapi jadi mulus kan kok. Pasti jadi mulus. ke Jadi depannya sama mulus. saya. Jadi malah setelah bayar pajak usahanya makin laris kan kok. Laris. Amin ya. Iya, Iya. makin kita tidurnya makin tenang, pikirannya udah nggak kemana-mana. Iya, Iya, betul. jadi apa kita fokusnya ke yang lain gitu. Kalau Iya. dulu kan fokusnya ngumpetin gimana biar nggak ketahuan pajak gitu kan. Gimana ya gitu uang kita. Iya. Ya tapi ternyata nggak bisa lari juga lah. Iya. Gitu. Tapi emang itu bukan ya Bu, itu bercanda ya. Tapi karena emang saya tuh kurang pengetahuan. Jadi kenapa saya nggak bisa bayar pajak kurang karena saya kurang pengetahuan aja. Dulu pajak nggak seperti ini gitu, mengerikan dulu gitu kan saya. Saya nggak mengerikan kan kok ya, nggak mengerikan ya. Nah, Ternyata seperti ini ya udah kita juga ada masalah apa-apa juga kita ngomong Betul. seperti apa. terbuka ya kok ya. Malah kita dihitungin juga kan. Saya nih omset saya sekian, hitungin gitu kan. Malah bukan kita dulu mesti bayar orang pajak nih, nggak usah Bu. Gak usah ya, langsung ke kita dihitungin aja ya. udah, Iya. gitu. Karena Gini harus dibayar. kita juga apa adanya aja kan Iya, kok apa ya. adanya aja udah. Jadi Betul. lebih enak. Jadi kita berpikirnya udah nggak usah mikirin yang seperti itu lagi. Jadi kita berpikirnya gimana cara berkembangnya aja sih udah. Seperti itu. Boleh saya tambahkan Silakan, ya Ibu. Dok ya. Ya jadi memang Ko Ari apa yang menjadi stigma Ko Ari itu memang dialami kebanyakan orang. Betul ya Bapak dan Ibu ya. Dan memang semenjak 2021 bulan Mei itu kita melakukan reorganisasi di kantor pajak. Makanya ada fitur-fitur seperti penyuluh pajak. Kalau dulu mungkin Bapak dan Ibu ketemu petugas pajak, serem ya, galak gitu ya, judes, jutek, apalagi Bu? Reksain Bu. Iya. Reksain datang, kalau misalnya datang gitu saudara saya yang bilang yang datang gitu. Iya. Mengerikan banget kan. Ngeri ya Pak ya, iya. Nah, dan semenjak pertengahan 2021 Bapak dan Ibu kantor pajak itu memang bereformasi. Sampai sekarang kita masih bereformasi. Nah salah satunya ini seperti ini, timbullah ada kayak Ricardo gitu ya, fungsional penyuluh. Kemudian ada Mas Edi, ada Mas Tevi, di belakang juga tadi yang sudah diperkenalkan oleh Bu Judiana. Memang tugas kami adalah memberikan edukasi dulu. Jadi jangan ngancem dulu, betul ya Ko Ari, dan rasanya di wajib pajak lebih nyaman ya. Iya. Betul, kita edukasi dulu, kita sampaikan dulu, kita bantu dulu untuk patuh. Karena kalau sudah sama-sama terbuka, kalau memang belum kena pajak, nggak akan kita kenakan pajak, gitu ya. Nah, kedepannya juga Bapak dan Ibu, saya tadi hampir lupa nggak apa-apa ya Ado ya, saya tambahkan. Nanti akan ada aplikasi di handphone Bapak dan Ibu masing-masing, sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk lapor dan bayar pajak. Sama seperti Surplus. Jadi karena sekarang sudah banyak aplikasi startup ya. Kalau dulu kan lapor pajak kayaknya ribet ya. Nanti itu akan lebih mudah lewat handphone Bapak dan Ibu bisa tahu. Bahkan nanti akan dikasih tahu misalnya lewat handphone ternyata punya tunggakan pajak berapa gitu ya. Di aplikasinya langsung ada. Nah, dan kedepannya itu Bapak dan Ibu NPWP-nya itu sama dengan NIK gitu. Jadi kalau sekarang ada nomor NPWP sendiri, ada nomor NIK sendiri, mulai 1 Januari 2024 NIK kita itulah NPWP. Jadi kita menjadi single identity number. Seperti itu. Nah, buat yang suami istri gimana? Kebanyakan kan ibu-ibu yang hadir di sini ya. Bapak-bapak nanti disampaikan ke bapak-bapaknya ya Bu. Buat para pelaku UMKM, ibu-ibu
tidak perlu lagi daftar karena nanti langsung digabung dengan Bapak. Nggak perlu lapor lagi juga Bu, nanti yang lapor Bapaknya aja gitu ya, supaya lebih mudah dan nanti akan ada dalam handphone gitu ya, seperti kita download aplikasi. Nah nanti bagaimana caranya akan kita undang lagi nih, mungkin ya Ado ya, Iya, sosialisasi kita masih nanti ada pada BDS saat kedua launching. lagi. Ya betul, dan nanti sebelum 1 Januari 2024, kayaknya mungkin bulan akhir-akhir 2023 nanti kita akan juga sampaikan sosialisasi gitu ya. Insya Allah kalau bisa ketemu langsung, kalau nggak bisa paling kita Zoom atau via IG Live ya Ricardo ya gitu. Jadi Bapak dan Ibu juga akan jauh lebih mudah, jauh lebih dekat dengan pajak. Karena mau nggak mau, suka nggak suka kita butuh pajak ya Do ya. Jujur kita sendiri orang pajak nggak suka ya Do bayar pajak ya. Berat juga rasanya. Berat juga, tapi demi keberlangsungan juga. negara ini ya Bu ya. Betul, demi keberlangsungan negara. Nggak ada orang suka bayar pajak Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi memang kita harus sama-sama gotong royong untuk negeri ini. Karena ini boleh agak nambah dikit ya Do ya. Jadi sekitar saya lupa bulan apa, memang waktu itu di sini ada yang orang Jogja, asli orang Yogyakarta ada? Nggak ada ya, orang asli Jakarta semua ya. Nah, dulu awal kemerdekaan bangsa kita pada saat tahun 1945, pada saat itu kan pemerintahan di zaman Soekarno dulu baru dibangun. Kita dulu tidak punya yang namanya APBN. Nah, bagaimana negeri ini berputar gitu ya? Itu sumbangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Waktu itu beliau menyumbangkan dana gitu ya dari Kesultanan Yogyakarta berapa triliun mata uang Belanda waktu itu ya. Dan itulah dari awal situ APBN berputar. Jadi sebenarnya negeri ini kalau zaman dulu kita punya sumber daya alam itu udah diangkut sama penjajah gitu ya. Jadi memang tidak punya duit. Nah sekarang di zaman kemerdekaan ini kita memang punya sumber daya alam gitu ya, tapi memang itu terbatas. Apa ya istilahnya ada usianya, umurnya itu tidak akan bisa selamanya. Dan makin ke sini, makin ke anak cucu kita gitu ya, sumber daya itu akan hilang. Nah oleh sebab itu satu-satunya cara adalah dari pajak untuk membiayai negara ini. Mungkin itu pesan sponsornya sedikit ya. Baik, betul tanggal untuk Bu Desi ya. Cerita sejarah menggugah kita bahwa yuk sama-sama kita pikul negeri ini, toh juga untuk masa depan anak cucu kita semua. Gitu. Terima kasih Bu Boleh Desi. dilanjut Ado. Siap, terima kasih Bu Desi. Kita geser ke, ya, oh ya, kita langsung pertanyaan aja. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oh ada Bapak di sebelah sana. Kita atau mungkin peserta yang online di Zoom juga mau nanya boleh, yang IG Live juga boleh, tapi nggak ada yang. Ya, nanti kita cek dulu. Silakan Bapak, yang ini, Mas Tevi. Ya. Silakan Bapak siapa, usahanya boleh mungkin di spill sedikit Pak. Nama saya Sofian. Pintu ditutup jadi tambah dingin ya. Oh iya. Iya, iya, boleh diatur suhunya kayaknya Mas. Iya, siapa? Saya pertama, saya dengan Mas Agung ya. Dengan Mas Agung. Siapa Sofian? Terus cuma sayang sekali kita baru ketemu saat ini, bukan di tahun 20 atau 21 itu ya. Pada tahun itu mestinya saya sudah bisa menggunakan service kalau sudah kan listrik. Dulu tahun-tahun itu saya usaha roti donat. Memang sih ada karena pandemi itu jadi produksinya dikurangin. Walaupun kita kurangin pun masih ada suka ada lebih. Sehingga kita menggunakan strategi dengan diskon gitu ya. Nah, kita ngejual kalau waktu itu kenal service mungkin strateginya lewat service seperti itu. Cuma kalau itu kita diskon, artinya makanan itu layak jual, masih layak jual. Walaupun sudah selang 1 hari, di hari berikutnya itu kita diskon seperti itu. Yang saya mau tanyakan ke service adalah di sini kan ada peraturan ke mitra, ada jaminan makanan itu layak jual ya seperti itu. Betul. Ya, tadi sempat saya baca ada peraturan seperti itu. Bila mana ada mitra yang menyalahi itu, adakah sanksi untuk mitra tersebut? Karena ternyata karena ini tadi kan makanan yang sudah mau expirednya udah mepet-mepet. Betul. Ternyata nasinya keras atau ikannya kurang layak makan jadinya. Nah, adakah
sanksi kepada mitra itu seperti itu. Terima kasih. Pak, Itu ada yang lagi? pertama ya. Yang berikutnya nanti sebenarnya sih pengen minta di tutorial untuk jadi mitra. Ini ya, saya saat ini sebagai pengusaha jagung pipilan. Di tahun sebelum pandemi, alhamdulillah tuh ya, usaha-usaha yang keliling jagung manis gitu seperti itu. Nah itu ada beberapa yang ngambil ke saya. Waktu komite di daerah Cipinang pun, komite yang ada makanan sehat pun, sekarang kan suka ada di Cipinang ya. Saya tinggal di Perumpung. Itu mungkin kalau ada yang aktif, ini ada orang Cipinang aktif di komite mungkin kenal saya. Gitu. Saya produksi jagung pipilan. Pada saat itu begitu karena pandemi usaha sekitar 20% masih bertahan. Selebihnya ya udah ya. Nah alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka lagi, mulai dikit-dikit ada aja lah seperti itu. Tetapi kalau roti donatnya sudah tutup karena kontrakannya itu kita ngontrak ya. Waktu itu ngontrak ininya workshopnya sama kios. Dipakai sama yang punya rumah kontrakannya seperti itu ya. Padahal kalau kita nggak diambil alih sih kita masih bisa survive seperti itu, masih bisa bertahan lagi karena bulan gaji apa tuh bayar kontrakan itu per bulan. Kalau kita mau pindah pun dengan pada saat itu pandemi tahun 2021 dengan invest 30 kita nyari yang baru kan berat juga. Akhirnya udahlah tutup itu yang roti donat jadi cerita seperti itu. Kalau di daerah Bedati mungkin kenal dengan roti cinta, mungkin ada yang tahu. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ke Mas Ari ya. Cendol dawet dan dawet. Cendol. Ini yang pertama, dawet, Pak. ini cendolnya pertama sudah sertifikat halal belum ya? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Terus kalau untuk diskon reseller ada gak? Oke. Dirangkum ya nanti caranya gimana. Oke. Iya, udah itu aja. Itu aja. Nah. Baik, saya boleh ke Mas Agung dulu ya. Ya, silakan Mas Agung. Tadi pertanyaan dari Bapak boleh Terima kasih, di Pak Sufyan ya. Ya. Ya, sebenarnya betul yang tadi diceritakan Pak Sufyan juga ya. Kita nggak akan tahu pandemi itu akan datang lagi atau enggak gitu ya. Semoga aja enggak gitu. Tapi kalau misalnya worst case-nya atau buruk-buruknya datang, setidaknya para pelaku UMKM di sini sudah mengenal surplus sehingga tidak akan terjadi lagi seperti yang dialami Pak Sufyan yang sempat dialami gitu. Dan sebenarnya saat menjadi mitra surplus memang kita akan menjelaskan do and don'ts-nya juga tentang makanan-makanan yang dijual itu adalah makanan yang aman dan masih layak gitu. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu sebelum adanya surplus, makanan overstock atau overproduksi itu stigmanya sangat-sangat negatif. Sama seperti pajak juga gitu ya. Jadi ya misalnya lah snack-snack yang di sini kalau misalnya ada yang berlebih aja kita ngerasa ini dibuang aja misalnya. Itu sangat-sangat negatif gitu ya. Nah, kita udah bikin surplus, terus kalau bisa ya UMKM-nya juga harus mematuhi yang sudah kita terapkan agar customer itu semakin percaya, oh ternyata overproduksi atau overstock produk dari UMKM ini sebenarnya bukan senegatif yang mereka dengar-dengar dulu gitu kan. Nah, makanya saat menjadi mitra memang ada seperti peraturan-peraturan yang harus desain. Jadi do and don'ts-nya. Terus yang kedua nanti surplus akan mengirimkan seperti kira-kira SOP dapurnya seperti apa. Itu untuk meyakinkan customer aja kalau misalnya ada kendala gitu. Nah, kalau misalnya ada kendala dari customer, mereka komplain gitu ya. Itu kita akan telusuri dengan tim khusus gitu. Karena kita sudah pegang data-data dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang terbukti dari UMKM-nya tidak mematuhi agreement yang di awal atau SOP, maka akunnya akan di-freeze dulu, artinya dibekuin dulu, belum bisa pakai. Lalu kita edukasi lagi, kalau bisa ini jangan terjadi lagi gitu kan. Kita urus komplainnya sehingga damai dan sebagainya. Tapi jika beberapa bulan kemudian atau beberapa hari kemudian masih terjadi, mau tidak mau kita tutup dulu akunnya untuk kita kasih waktu buat edukasi lagi gitu. Berarti Jadi ada tindak lanjutnya ya. Betul, ada tindakan selanjutnya, edukasi. Dan alhamdulillah 2,5 tahun ini zero komplain. Gitu. Wah, oke, tepuk tangan buat surplus. Karena mungkin yang dikhawatirkan, saya udah memenuhi standar nih, tapi takutnya ada
seller-seller lain yang tanda kutip nakal gitu kan. Jadi malah merugikan yang lain. Tapi ternyata dari Surplus sendiri sudah punya udah punya apa namanya langkah antisipasinya ya. Betul. Jadi dari segi kualitas ambil zero complaint. Kalau misalnya merchantnya mitra UMKM-nya bingung, itu kita edukasi. Bahkan kita yang nanya, ibu udah mengerti atau belum? Kita ajak, sama lah seperti DJP juga revolusi terus gitu ya. Nah kita juga gitu memberikan edukasi dengan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah stigma negatif yang tadinya dari makanan overstock itu perlahan-lahan mulai ke arah positif. Baik, gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena ini makanan surplus ya, bukan makanan sisa ya, beda ya. Betul. Jadi stigma ini yang harus ditanamkan. Terakhir Mas Agung, tadi kan bapaknya nanya, karena hari ini mungkin kita nggak sempet ya tutorial ya, cara pendaftaran. Kira-kira nih kalau bapak ibunya mau daftar tapi bingung caranya, harus gimana? Harus menghubungi siapa? Kira-kira ada nggak nomor layanan yang bisa dijadikan, misalkan saya nggak tahu nih mau ngisi apa, saya nanya ke siapa ya? Nah kira-kira Mas Agung, monggo, kira-kira ada yang bisa diberikan nomor yang atau ditampilkan? Iya. Sebenarnya tadi ada juga, cuman kalau tadi ya scan barcode, tapi kalau Scan misalnya barcode, tadi scan barcode-nya kelupaan, ya ini scan mungkin barcode-nya. bisa menghubungi tim surplus yang di belakang yang pakai yang di sana nanti setelah acara boleh minta kontak juga boleh mungkin kontaknya dulu aja nggak apa-apa, ya. Nanti kita akan hubungi. Dan itu tadi, jadi kalau ada nanti event-event selanjutnya itu akan kita sertakan. Misalnya ibu punya, jadi kita punya klien namanya dia supplier dimsum. Baik. Itu overstocknya sangat banyak dan kita konekkan ke hotel-hotel, resto, cafe yang memang membeli overstocknya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian gak cuma ke customer juga, tapi ke mitra-mitra kita seperti yang Jawara, Unilever dan lain sebagainya. Jadi apapun yang diproduksi harus terserap dan menjadi revenue atau pendapatan buat Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti Thank you. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Agung. Kita ke Ko Ari. Ko Ari tadi mungkin melanjutkan pertanyaan dari Pak Sofyan. Nah, ada harga spesial kah kalau dari reseller? Terus boleh dong, kira-kira ibu-ibu di sini mungkin tertarik nih mau jualan cendol atau lagi ada bazar apa gitu kan ya, mau dapat cendolnya enak kan Bu ya? Langsung habis-habis semua tuh cendolnya tuh. Waduh, belum, nanti di luar boleh tambah ya, boleh refill ya. Nah kira-kira ibu-ibu nanti mau ada acara arisan, acara pengajian, mau bawa cendolnya Ko Ari, caranya gimana Ko Ari, menghubunginya kemana, dan harganya spesial kan Ko? Ya, boleh mungkin kok Kita ada di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak dengan nama Jagoan Food di situ. Tapi nanti kita kasih kontak pribadi kalau ibu ada arisan, ada apa, atau mau jualan, misalnya lagi ada basar nih, ibu suatu-suatu inget nih, jualan apa ya di sekolahan anak ya gitu kan, ada ini. Bolehlah jadi alternatif kita cendol dipikirkan di ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan iya miring udah pasti Bu, tapi mau dapat untung yang lebih gitu udah pasti. Kalau kita jual kan kita juga supplier ke outlet atau restoran lain, itu juga mereka jual bisa berkali-kali lipat daripada harga modal. Iya betul. Dan untuk itu Ko Ari udah nggak ikut campur ya, pokoknya. Dan ibaratnya Bapak Ibu nggak usah khawatir, tadi sudah sertifikasi semua ya. Sudah sertifikasi semua, BPOM, halal. Padahal ini usahanya rumahan, tapi semuanya udah terpikirkan dengan sangat-sangat mantap dan luar biasa. Berarti nanti kalau setelah acara ini, kalau Bapak Ibunya mau minta kontaknya Ko Ari, boleh ya? Ada Ibu. Iya ada. Ya nanti ada, Ibu. Terima kasih. Nomor kontaknya ada? Nanti aja setelah acara ya Bu ya. Setelah acara nanti boleh ngobrol-ngobrol langsung sama Cilusi juga. Boleh sekarang untuk, ya? Untuk panitia dapat diskon panitia. Waduh. 0878 0878 893 50007. Boleh diulangi kok, kita boleh tulis ya kok ya ini untuk bekerja sama dengan Ko Ari dengan Jagoan Food. 0878 893 500 nya 3 kali. Satu lagi 07. Iya. Ya. Baik. Oke.
Iya, cendol Ibu. Iya. Kita di Igusti Ngurah Rai sekarang. Dekot. Dekat sini. Ya, jadi nanti kalau ada acara di kecamatan juga bisa nih. Bisa. Kita juga sekarang bakal masuk cendolnya sebagai cendol Jatinegara deh untuk KPP Jatinegara. Iya, buat rapat juga kita bakal. Ya, saya udah nggak sabar nih pengen segera mengakhiri acara ini supaya bisa mencicipi Betul. cendolnya juga. Gitu ya. Makanannya tapi mesen dari surplus. Oke, bisa. Baik, kita boleh tepuk tangan dulu dong untuk para narasumber kita pada siang hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Ko Ari dan juga Mas Agung dan juga Bu Desi tentunya bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebagai bentuk tanda cinta, kita ada tanda cinta dari KPP Jatinegara yang akan diserahkan oleh Bu Desi kepada Ko Ari dan juga Mas Agung. Kameramen boleh standby ya. Backgroundnya mungkin boleh.